Immanuel dimanapun Anda berada, dari 94,3 FM Immanuel Peaceful Station kembali menemani Anda di pagi menjelang siang kali ini. Love God of Abraham dari Paul Wilbur mengantarkan kita untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu siaran pendewasaan dan mujizat ya. Dan bersama saya Ari Bejo Wibowo yang akan menemani Anda kurang lebih hingga pukul 12 siang nanti. Dan tentu saja bersama Evangelis Adsen Suhendra yang hadir di kesempatan kali ini. Dan sobat terkasih, jangan lupakan hari ini, hari Rabu 16 November 2016, dari jam 6:30 malam sampai selesai, nanti kita bisa berkumpul bersama untuk menikmati persekutuan doa mujizat pendewasaan ya. Dan kali ini, di kesempatan kali ini, selama 2 jam ke depan, saya akan memandu Pak Adsen Suhendra untuk ya, kita kan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup kita, tentang pengalaman hidup kita bersama Tuhan, tentang pengalaman hidup kita yang selalu, saya yakin selalu disertai oleh Tuhan ya. Hanya saja kadang kita tidak merasakan penyertaan Tuhan itu. Kita selalu dilindungi Tuhan, tapi kita sendiri menurut kita, wah, Tuhan melindungi, tapi kapan ya kira-kira? Oke, dan sobat terkasih, di kesempatan kali ini saya akan langsung saja menjumpai Pak Adsen. Selamat siang Pak Adsen, apa kabar? Selamat siang Mas Ari, dan selamat siang para pengubah kehidupan semua. Kabarnya selalu yang baik. Selalu yang baik yang dipilih ya, yang diceritakan. Karena kan banyak orang selalu sukanya cerita yang buruk terus. Misalnya, waduh saya pilek, padahal cuma pilek. Ya kan, padahal ada orang yang sakit berat tidak cerita gitu. Jadi kita ceritakan yang baik, bahwa kita ini sehat, memang sehat. Jadi pilih yang baik supaya orang-orang juga tidak menjadi tanpa beban pikiran. Setiap saya ketemu sama Pak Adsen itu, Pak Adsen mesti tanya ke saya, gimana kabarnya Mas Ari? Saya kan selalu bilang I'm fine Pak Adsen, karena saya sendiri juga yang baik-baik saja deh yang disampaikan ke Pak Adsen. Kalau yang buruk itu, aduh, nanti Pak Adsen juga nggak bisa bantu. Iya, kalau yang buruk kan kadang-kadang begini. Waduh, kasihan orang itu. Jadi ketika kita sampaikan sesuatu yang buruk, kadang membawa ya efeknya orang itu juga jadi kemudian berpikir, waduh kok kasihan ya. Ataupun minimal dia merasa begini, loh, kok sama dengan saya. Nah, banyak juga yang merasa terhibur ya, atau malah merasa seneng. Wow, lihat ternyata orang susah itu. Iya, lihat orang susah malah seneng. Banyak lihat orang seneng malah tidak seneng. Ya, itulah yang namanya faktor kecemburuan. Jadi ketika setiap kali ketemu ya sobat dikasih, perlu saya ceritakan ini latar belakangnya ini. Latar belakangnya, jadi setiap ketemu itu Pak Adsen mesti tanya kabar saya. Cuma saya tuh jarang tanya balik ke Pak Adsen. Pak Adsen sendiri apa kabar? Gimana? Sehat? Tapi sehat kan Pak ya? Selalu sehat pasti. Nah, selalu sehat. Diusahakan juga makan makanan yang sehat. Oh iya. Meskipun keliling kemana-mana, tapi kan tetap menjaga kesehatan juga. Saya harapkan juga demikian untuk Bapak Ibu sobat terkasih, senantiasa menjaga kesehatan juga ya, menjaga kesehatan karena ya memang akhir-akhir ini kan juga sering hujan dan segala macam ya. Oke Pak Adsen. Iya, kita nggak mau sih ngomong tentang kesehatan, tapi kita bersyukur tentang kesehatan itu. Cuma kalau kita rasakan kalau pas badan nggak enak, kemudian pas tubuh lagi sakit dan segala macamnya, kemudian pas katakanlah merasakan penyakit yang nggak sembuh-sembuh, mungkin kita sendiri, mungkin saudara kita, atau mungkin orang-orang yang terdekat di hati kita sakit dan minta didoakan terus menerus gitu kan. Kadang-kadang sempat mikir juga sih, wah ini kita sudah doa bener ya. Menurut kita doa saya udah benar, saya tuh sudah doa setiap hari buat dia, atau mungkin orang lain sudah berdoa buat saya berkali-kali, tapi ternyata belum sembuh juga itu. Apa yang salah di sini? Ataukah memang benar bahwa pikiran kita selama ini jangan-jangan kalau didoakan Pak Adsen langsung sembuh ini? Gitu. Nah, kadang-kadang begini ya Mas Ari, karena kan namanya firman bilang tuh bahwa hidup kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, banyakan kita kan yang kita perhatikan lebih banyak pada kondisi jiwa dan tubuh. Misalnya jiwa kita supaya senang, jiwa kita supaya ndak merana, ndak sakno, ndak ngenes, ya itu yang sangat kita perhatikan. Kemudian juga yang kedua itu yang paling fokus sebenarnya itu masalah tubuh kita. Ya, kita menyukai kenyamanan. Kemudian juga dalam hidup kita ini kita seringkali kalau kasih makan makanan yang kurang enak kita ndak senang. Ya, maunya yang enak walaupun mungkin buat tubuh kita ndak enak. Misalnya itu mengandung kadar kolesterol yang sangat tinggi, itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi dan lain-lain. Tapi kadang-kadang itu yang enak.
Ya, dan tapi walaupun itu jadi masalah. Nah, seringkali kita itu kurang memperhatikan tentang kita punya roh. Kita tidak memperhatikan roh kurang sekali kita memperhatikan roh kita dalam arti ya kalau tubuh saya sudah sehat, jiwa saya ya semua cukup, semua berjalan baik, anak sehat ya, ekonomi juga masih baik, tidak ada masalah yang besar ya sampai di sana. Ya, padahal ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar roh jiwa dan tubuh, kata Tuhan itu bahkan dengan jelas bahwa tubuh ini sama sekali nggak berguna, dengan keras dia katakan seperti itu ya. Kenapa? Karena roh ini yang kekal kan. Kalau kita mati tidak mungkin dengan tubuh kita terus tiba-tiba begitu dia meninggal selesai didoakan misalnya terus tiba-tiba tubuhnya diangkat malaikat melayang hilang ke angkasa gitu masuk surga. Enggak kan, tubuhnya akan kembali ke tanah. Nah terus yang kekal apanya? Rohnya. Iya, rohnya yang kekal. Tubuh ini kan akan kembali ke tanah, dari tanah kembali terlihat kan. Terus sama jiwanya, ya jiwanya juga enggak ada, atau cita-citanya ya hilang, perasaannya entah senang kecewa juga hilang. Iya kan. Nah sekarang rohnya, ini rohnya ini yang sering kali tidak diperhatikan. Roh itu berbutuh persekutuan dengan Tuhan. Roh itu butuh baca firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Berarti orang Kristen ini kalau mau memperhatikan rohnya itu dia harus jadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah seperti tadi Mas Ari katakan, kadang orang banyak sekali sudah berdoa. Ya seperti kondisi penyakit sekarang pun selama saya keliling berapa hari ini ada yang lapor, waduh Pak anak saya kena cacar. Ada lagi, waduh Pak keluarga saya diopname di rumah sakit, macam-macam ya. Karena mungkin perubahan cuaca dan segala macam ini jadi banyak sekali keluhan, banyak sekali gangguan penyakit. Tapi juga ada penyakit yang sudah doa Pak tahunan tapi penyakit kita tidak diangkat, penyakit kita kok tidak sembuh. Katanya Tuhan Yesus penyembuh, katanya ya, bahkan Alkitab bilang bahwa dia dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, kata Alkitab. Tapi kan dalam faktanya kenapa kok banyak berbeda? Kenapa kok kita melihat satu yang paradoks ya, bukan berarti semuanya terus harus sama. Memang pada firman Tuhan juga katakan dengan jelas, kalau kita di waktu berdoa kan diajar ya, jadilah kehendakmu ya di bumi seperti di surga. Kalau yang di surga sudah persis seperti yang Tuhan mau, tapi di bumi kan belum persis ya seperti yang Tuhan mau. Nah makanya selalu kita disuruh doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Nah kalau Kristen beda. Ya, dia selalu doanya gimana? Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga ya aku juga di bumi harus seneng hidupnya, sehingga juga nanti mati masuk surga. Loh, ini jadi masalah. Padahal kenapa seringkali orang bilang kalau sakit tidak sembuh? Nah, bisa jadi kan kalau kita lihat ya, firman Tuhan bilang penyakit itu kan banyak sebabnya. Seperti yang pertama, ada karena faktor kutuk turunan. Faktor kutuk turunan. Alkitab ada mengakui faktor kutuk turunan, seperti ada kutukan seperti sekarang kalau kita lihat ya. Kita semua ini mewarisi kutukan yang dari Adam dan Hawa. Jelas semua umat manusia, entah dia suku apa ya, seluruhnya itu ya bangsa apa mewarisi. Kenapa? Kan dulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu hidup kekal, tidak ada kematian. Ya, tapi kemudian setelah dia jatuh dalam dosa, dia makan buah yang tidak boleh dimakan. Kemudian ditetapkan itu bahwa dia umurnya maksimal paling 120-an, tidak bisa lebih, ya kan? Dan kemudian, ya itu mulai terjadi kan? Dan itu pun baru saya baca artikel, memang kalau secara ilmu medis itu juga diteliti, ya manusia memang paling sekitar segitu sudah umurnya. Nah, jadi kalau kita lihat semua kita mewarisinya, semua kita akan mati, tidak ada orang yang akan hidup kekal di bumi ini, dia semua akan mati. Jadi kita mewarisi kutuk itu. Jadi yang kedua, yaitu kalau kutuk secara umum ya, kita semua akan mati. Yang dulunya masih hidup kekal, kemudian itu mati. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi yang kedua, ketika Adam dan Hawa dia hidup di taman, sekarang dia diusir dari taman itu. Dia jauh daripada hadiratnya Tuhan. Walaupun Tuhan ada di mana-mana, tetapi jauh dari persekutuan. Bukan jauh dari Tuhannya, tapi jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh daripada berkaulan dengan Tuhan. Makanya Tuhan usir jauh kan. Nah jadi sekalipun Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan itu menetapkan dia waktu itu kan kalau Tuhan datang ke taman itu datangnya nyarinya Adam dan Hawa di taman itu. Ya kan? Bukan cari Adam dan Hawa di hutan, tapi dicari di taman. Ya tentu saja hutan sama taman berbeda. Hutan tidak usah ditanami, tumbuh sendiri, liar dan segala macam. Kalau taman kan tidak, masih dikelola, ditanami, ditata. Ya, dan Tuhan menaruhnya di taman. Kemudian kalau kita lihat di situ, mereka juga kemudian dikutuk, diusir kan. Nah, itu diusir gimana? Membuat mereka jauh dari
pergaulan, persekutuan dan hadirat Tuhan. Sekalipun Tuhan ada di mana-mana, tapi sekarang mereka sudah jauh dari persekutuan, mereka sudah jauh dari hadirat. Bahkan mereka di firman Tuhan katakan kalau dulunya sebelum mereka jatuh, mereka tuh bisa bercakap-cakap dengan Tuhan kan? Bisa bercakap-cakap. Nah, sekarang ketika mereka jatuh, Tuhan datang, mereka sembunyi kan? Nah, kemudian akhirnya sudah ditetapkan mereka harus keluar, diusir kan. Nah, itu kutuk umum yang kita warisi, semua orang mewarisinya jadi jauh, yaitu kan tidak bisa lagi bercakap-cakap dengan Tuhan kecuali orang-orang tertentu, ya. Nah, tapi juga ada kutuk yang diwarisi karena perbuatan nenek moyang kita. Walaupun firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan, ada ayat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jadi tidak ada istilahnya orang yang mengambil dosa orang lain. Misalnya ada orang bilang, sudah Pak kasih saya pinjam uang 1 juta, nanti saya dah rela nanggung dosanya. Loh, tidak bisa. Ya, dosa nggak bisa ditanggung-tanggung gitu. Utang bisa, kalau dosa tidak bisa. Ya, tapi kalau kita perhatikan ya, kesalahan misalnya kalau di Alkitab banyak ya, ada kutukan apa? Seperti kutukan buat keluarganya Imam Eli. Ada kutukan ya kan, bahwa mereka itu akan turun-temurun tidak bisa lagi melayani Tuhan. Itu kutukan, dan keturunannya itu akan terjadi seperti itu. Kemudian juga kutuk penyakit, misalnya kalau kita lihat dari Gehasi kan dikutuk bahwa dia dan turunannya itu tidak akan berhenti penyakit kusta. Ada kutukan di Alkitab. Ya, jadi yang turun-temurun. Jadi sakit itu juga bisa karena faktor kutukan. Dan ilmu kesehatan pun mengakui bahwa di dalam sifat genetik yang kita warisi dari turun-temurun, itu ada kutukan-kutukan berbagai jenis penyakit, kecenderungan akan kena penyakit. Misalnya kalau kita perhatikan ya, orang yang kena stroke, kolesterol tinggi, itu memang ada, oke lah, bisa diatur dengan makanan. Tapi biasanya nanti seperti penyakit diabetes misalnya, itu bisa turun-temurun. Kecenderungannya akan mudah dikenai kena keturunannya ketika ada salah satu daripada orang tuanya yang kena diabetes, dan itu ilmu kedokteran mengakui itu juga disebutkan sebagai kutuk, kelemahan-kelemahan genetik yang kita bawa turun temurun. Nah, ini jadi kenapa sakit? Bisa karena memang ada gangguan itu. Ya, jadi gangguan yang disebut dengan sebagai gangguan daripada ada kutuk turunan temurun. Nah, itu bisa dipatahkan supaya dia tidak kena penyakit itu, dan itu kita harus doa. Apakah ini kutukan karena keturunan atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, firman Tuhan katakan orang sakit, ada yang sakit, ada yang firman bilang bongkok selama berpuluh-puluh tahun. Tuhan bilang karena orang ini dikuasai oleh roh jahat. Ya, jadi ada roh jahat yang menyebabkan penyakit. Ya, ada kuasa-kuasa gelap yang kita tidak mengerti. Bahkan kalau kita perhatikan sampai hari ini, banyak sekali penyakit yang cara kerjanya belum bisa ditemukan oleh ilmu kedokteran, sehingga belum bisa ditemukan pengobatannya. Ya, karena cara kerja penyakit ini, virus ini atau gimana belum ditemukan, jadi masih misteri. Dan itu kadang-kadang kalau kita perhatikan, saya pernah ketemu dengan seorang dokter yang mengatakan kadang-kadang virus itu sebagai mysterious agent, ya, agen misterius dari kuasa gelap untuk mengganggu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada yang disebabkan oleh kuasa-kuasa gelap. Misalnya kalau kita di Indonesia juga mengakui ada namanya santet, teluh. Ya, itu kan itu juga dari kuasa gelap bikin penyakit. Itu yang kedua. Nah, itu juga bisa waktu didoakan tahu ini sakitnya karena kuasa gelap atau enggak. Nah, kalau karena kuasa gelap biasanya susah disembuhkan secara ilmu medis. Karena setan yang menguasai, setan yang menyerang orang itu kan enggak bisa cuma dikasih obat. Dia harus obatnya hanya untuk tubuhnya mungkin. Ya, tubuhnya, tapi juga jiwanya enggak bisa, tapi juga bisa obatnya enggak mempan karena setan enggak bisa dikasih minum obat. Ya, gitu. Jadi enggak akan pergi, dia harus pergi kalau diusir dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, itu bisa orang sakit karena dosanya sendiri. Ya, firman Tuhan bilang ada yang sakit itu, terus Tuhan bilang, engkau sudah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi. Itu ada waktu Tuhan di kolam Bethesda menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun, dia katakan, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada penyakit yang disebabkan oleh dosa. Nah, jadi penyakit yang disebabkan oleh dosa ini apa? Ya, misalnya, ya, sekali kita makan makanan yang begitu mengandung kolesterol tinggi, menyebabkan asam urat tinggi, kadar gula tinggi, terus kita jadi sakit. Nah, itu kan salah kita sendiri. Nah, itulah merupakan dosa. Walaupun itu bukan dosa dalam arti dosa yang dirangkum dalam kitab undang-undang hukum pidana, membunuh, menipu dan lain-lain itu, tapi ini juga sebuah dosa. Kenapa? Kita tidak merawat tubuh kita dengan baik. Misalnya begadang, main game, main internet sampai pagi, terus kena penyakit. Lo salahi siapa? Ya, nah ini jadi ada dosa, ada yang disebabkan oleh dosa. Dan juga ada kalau dia berdosa kemudian kena penyakit, itu mungkin supaya dia sadar. Biasanya kan kalau Anda sakit
Tuhan ampuni saya bila ada dosa dan kesalahan. Kalau dia masih sehat, dia tidak rasa salah dan tidak rasa berdosa kan. Jadi mungkin ketika dia sakit baru Tuhan ampuni saya, ampuni dosa dan kesalahan. Tapi kalau diulangi lagi Iya. Itu cenderungnya manusia, karenanya kan ya namanya manusia. Ya, kemudian ada satu lagi yang menyebabkan penyakit di firman Tuhan juga katakan ketika ada orang yang buta sejak lahir. Ya, Tuhan katakan di situ bahwa ketika murid-murid bilang, Tuhan ini yang dosa orang tuanya, muridnya mungkin mengatakan, wah ini mungkin ada kutuk turunan kok, dari dalam kandungan dia sudah buta, ya mungkin dari turunannya harus dikutukan. Nah, Tuhan katakan tidak, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam orang ini. Berarti Tuhan punya rencana lewat penyakit itu. Dan salah satu rencana bahwa Tuhan menyembuhkan orang buta itu. Ya, orang buta itu rencana. Nah, makanya kalau tadi Mas Ari bilang, kenapa banyak orang sakit tidak sembuh? Nah, jadi ini harus diperiksa satu persatu, checklistnya. Ya, satu, apakah ada kutuk turunan? Kedua, apakah ada dosa kesalahan? Tiga, apakah ada gangguan kuasa gelap? Empat, apakah ada dosa sendiri? Dosanya sendiri. Ya, yang kelima, apakah ada memang rencana Tuhan di hidupnya dia? Itu ada 5 poin. Ya. Pengujinya seperti itu, parameter untuk pengujinya seperti itu. Checklistnya gimana kita kalau dosa sendiri mungkin seseorang bisa katakan, oh iya ya, saya bisa mengingat-ingat bahwa ini saya pernah melakukan ini. Bagaimana dengan yang namanya dosa kutuk turunan itu tadi? Katakanlah leluhurnya dulu yang melakukan kesalahan. Gimana kita bisa tahu? Apakah ada jawaban untuk kita benar-benar tahu bahwa oh ini ternyata dosa saya sendiri. Oh ini ternyata karena ini kutuk turunan. Oh ini karena kuasa jahat. Kita sendiri bisa tahu nggak sih Pak untuk membedakan itu semua? Pak? Ya sebenarnya di Alkitab ada mengatakannya bahwa Roh Kudus itu yang akan menyatakan tentang penghakiman, ya, terus menyatakan tentang dosa dan kebenaran. Jadi ada 3, penghakiman, dosa, dan kebenaran. Jadi nanti Roh Kudus yang akan membuat itu, yang akan mengungkapkan. Ya, jadi Roh Kudus yang akan mengungkapkan. Nah ini makanya kalau di firman Tuhan, kalau kita lihat di Kisah Rasul, ya, gereja zaman mula-mula itu dibangun oleh Roh Kudus. Jelas di kitab awal itu ya kan, tidak hanya dengan firman Tuhan, tapi dia bertumbuh oleh pertolongan Roh Kudus. Dan gereja ada, itu awal gereja ada di zaman Kisah Rasul itu karena sesudah hari Pantekosta, sesudah murid-murid semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kemudian mulailah berbentuk gereja awalnya. Jadi semua harus dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, tapi zaman sekarang kan itu kemudian menjadi, makanya kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat itu perkembangan gereja ya, dari mulai dibawa dari Yerusalem itu sesudah hari Pantekosta itu, kemudian apa? Dia tidak lagi menjadi sebuah pengajaran, tapi dia kemudian menjadi sebuah institusi keagamaan. Kemudian juga dia menjadi sebuah pandangan keagamaan, sebuah mazhab keagamaan. Kemudian dia juga menjadi, kalau kita perhatikan di situ, ya beberapa yang kemudian seperti kita lihat melenceng daripada yang awal sekali, yang murninya gimana, kemudian berkembang menjadi sebuah institusi. Ya, kemudian juga ketika kalau kita lihat pengajaran awalnya kan, itu kan di rumah-rumah. Ya, pengajaran awalnya di rumah-rumah, dari rumah ke rumah, yaitu mereka jadi hubungan mereka sangat karib, hubungan mereka sangat dekat, dan itu tidak menjadi kemudian seperti katedral yang besar sekali luar biasa zaman seperti di zaman Bizantium itu ya, zaman Konstantinopel itu tidak seperti itu ya. Kemudian itu tidak diinstitusikan ya, tapi benar-benar dari orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang percaya firman. Nah, tapi kan kemudian dijadikan sebuah institusi. Ya, jadi sebuah institusi kemudian dijadikan satu mazhab. Nah ini kalau kita perhatikan kembali kan sudah, walaupun itu katakanlah menjadi perkembangan daripada aslinya, tapi kan segala yang berkembang itu juga tetap nggak boleh melenceng dari aslinya. Apa kemudian kalau gitu secara nggak langsung Pak Asen bilang bahwa ketika itu sudah menjadi institusi, menjadi satu aliran, satu mazhab, itu kemudian pengalaman secara rohaninya sudah berbeda, sudah melenceng gitu? Kalau kita lihat begini, memang waktu di jemaat mula-mula itu memang pernah terjadi permasalahan, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus kemudian membuat sebuah aturan bahwa semua orang percaya
ya, yang dari bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi, karena kan orang Yahudi zaman itu kan pada hari ke-8 kalau dia pria harus disunat. Nah, sedangkan orang bangsa-bangsa lain seperti bangsa Yunani, bangsa Venesia dan lain-lain yang percaya kepada Tuhan kan orang tidak disunat. Nah, kemudian orang Yahudi Kristen ini yang berasal dari orang Kristen yang berasal dari Yahudi itu menyuruh semua orang Kristen dari bangsa lain itu sunat. Harus sunat juga. Nah, itu kemudian rasul-rasul memberikan keputusan bahwa itu tidak perlu. Yang perlu adalah mereka menjaga diri mereka dari makanan yang ini dari hewan terbunuh. Jadi hewan kalau tidak dipotong nggak boleh dimakan. Jangan hewan terbunuh dimakan. Terus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat, ya, sebenarnya rasul-rasul juga zaman dulu tidak mengatur segala-galanya. Dia tidak atur semua, terus kemudian dibuatkan surat yang katakan 1000 halaman untuk mengaturnya. Tidak. Kenapa? Karena itu kan kembali kepada pengalaman masing-masing. Dan pengalaman masing-masing seperti apa? Tentu saja tipe orang pengalamannya lain-lain. Ya, di dalam Tuhan. Karena kebenaran itu tidak menjadi hak milik daripada satu orang Kristen, satu orang yang menganut salah satu mazhab Kristen. Ya, karena kalau kita jujur saja, ya kan, ya kembali kalau kita lihat, kita ikut mazhab kan, ada mazhab Calvin, ada mazhab Martin Luther, ya, Lutheran dan lain-lain itu. Kalau kita perhatikan, yang kita ikuti kan sebenarnya bukan firmannya, tapi penafsirannya. Ya, kalau Calvin menafsirkan firman begini, kalau Luther menafsirkan firman begini. Kemudian kalau orang karismatik menafsirkan tata ibadah harus begini. Kalau orang Protestan menafsirkan tata ibadahnya harus begini. Dan tafsiran itu yang kita pilih kemudian yang sesuai dengan pikiran kita. Nah, masalahnya sekarang di sana. Jadi kalau kita mau jujur, tafsiran itu tidak boleh lebih daripada firman. Alias kita mengklaim tafsiran kita yang paling benar, sedangkan tafsiran orang lain salah. Tidak boleh, karena kan gini, ya. Kalau kita lihat sekarang di kekristenan ini kan mazhabnya sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat dari Departemen Agama, itu ada sekitar 700 lebih sinode gereja. Ya, dengan bermacam-macam aliran, ya kan? Dan dari bermacam aliran ini juga tata ibadahnya berbeda, ya, ritual ibadahnya. Kemudian juga banyak hal yang berbeda di situ, termasuk misalnya ADART-nya berbeda. Kemudian juga bahkan mungkin hal-hal yang esensialnya pun berbeda. Seperti misalnya sakramen, ya, kita semua sepakat tentang sakramen, misalnya baptisan, semua orang harus dibaptis. Tapi cara baptisnya pun kita banyak tidak sepakat. Ya, ada yang dibaptis selam, ada baptis percik, itu pun jadi runcing ketika kita masing-masing memegang penafsiran kita. Memegang penafsiran. Karena kan penafsiran. Jadi kembali penafsiran itu seringkali lebih dipuja daripada firman. Nah, ini yang seringkali kadang-kadang ya kita menjadi kemudian menganggap orang yang berbeda penafsirannya salah. Ya, seperti saya misalnya, saya dari golongan karismatik, ya, saya kan sudah diajar bahwa kalau muji Tuhan tuh mesti sungguh-sungguh, tepuk tangan, lompat-lompat, menari-nari, ya, tunjukkan ekspresi, ya kan. Tapi kemudian mungkin dari mazhab yang lain, ya, dari sinode lain itu harus sopan. Saya nyanyinya kusuk, GKJ, ya, nyanyinya kusuk, ya, nyanyinya benar-benar kusuk sekali. Nggak ada yang salah sebenarnya. Kenapa nggak salah? Ya kan, orang nyanyi sukacita juga tepuk tangan silakan. Tidak salah. Tidak salah. Orang mau kusuk juga tidak salah. Kan kembali titik beratnya apa? Ada yang menitik beratkan kekusukannya, ada menitik beratkan suasana sukacitanya. Lah, semuanya benar. Kenapa semua benar? Ya karena kan ada saatnya kita memang harus sangat kusuk sama Tuhan. Tapi juga ada saatnya kita ekspresif ketika katakanlah anak-anak ini, katakan kita punya anak tamat sekolah dapat juara 1. Nah, mungkin kita biasa saja ekspresif, pasti mukanya wah bapaknya bangga luar biasa kan kelihatan. Jadi kembali ke sana. Jadi penafsiran itu bukanlah segala-galanya. Ini yang harus kita pahami. Firman itu segala-galanya, tapi jangan kemudian direndahkan dengan penafsiran, ya, dengan mazhab-mazhab yang kita ikuti, sehingga itu yang memecah belah kita ketika, "Wah, kamu ibadahnya cuma pakai organ. Kalau saya full musik," misalnya begitu, ada bangga. Ya itu tidak boleh. Pada kenyataannya justru pendapat saya bisa salah, tetapi pada kenyataannya justru hal itu yang saat ini mungkin terjadi
di kalangan Kristen atau secara khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Ya kadang Karena kembali, penafsirannya itu ditempatkan lebih tinggi dari Alkitabnya. Iya. Dan kita harus mengerti juga bahwa ketika orang itu menafsirkannya, biasanya kan mereka berasal dari sekolah-sekolah teologi, ya, dari seminari dan teologi. Kemudian mereka mengikuti, ya, dalam arti pemikiran, mereka mengikuti mazhab yang sebelumnya. Jadi itu bukan murni apa istilahnya hasil pencerahan yang dia terima dari Tuhan, tapi hasil pencerahan dia baca buku atau diajar. Kan begitu. Nah, sedangkan firman Tuhan zaman dulu itu tidak seperti itu. Ya, jadi yang rasul-rasul atur itu hanya hal-hal yang sangat esensial. Sisanya tidak kemudian diatur tata cara ibadahnya harus begini dengan detail sekali, tidak ada. Kalau kita buka di Perjanjian Baru, tidak ada. Diatur mestinya kayak gini. Misalnya pujian dulu 5 lagu. Tidak ada. Kemudian jenis pujiannya harus pertama lagu lembut-lembut, terus lagu cepat-cepat, terus biasa kalau kita kusiapkan hatiku Tuhan. Ya, misalnya itu. Iya. Nah, tidak ada tata caranya, tidak diatur. Makanya inilah kita kehilangan spontanitas ketika beribadah. Kita seringkali kehilangan yang namanya sukacita dalam beribadah ketika kita ini terlalu dikungkung dengan aturan yang begitu ketat. Memang aturan perlu supaya tertib, tapi ketika aturan mengatur segala sesuatunya di dalam ibadah, esensi ibadahnya hilang, spontanitasnya kan hilang. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya kita kembali ke penyakit tadi, Mas Ari. Sekarang itu yang saya juga mau kembali ke situ. Karena pengen saya gini, oke lah, kita nanti kalau gitu nanti kita akan membahas sejarah kekristenan dan segala macam. Tapi bisa nggak ini, Pak? Kita akan seperti itu tadi yang saya tanyakan tadi. Kita menguji 5 hal itu tadi. Itu Pak Asen menyampaikan bahwa Roh Kudus yang akan mengungkapkannya. Oke, Roh Kudus yang akan mengungkapkannya. Bisa nggak kita yang sekarang ini, hidup di era sekarang ini, masa sekarang ini, bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh jemaat yang mula-mula? Ada satu pengalaman yang erat dengan Roh Kudus sampai kita untuk menguji apakah kita karena dosa kita, karena kutuk keturunan dan segala macamnya, kita akan mudah meminta Roh Kudus untuk mengungkapkannya. Jadi ketika kita disembuhkan, kita pun juga tahu bahwa ini memang benar-benar kuasa Tuhan, bukan kuasa yang lain. Kita bisa nggak sih mengalami seperti yang dulu-dulu itu, Pak? Kalau kita perhatikan, saya akan jawab 2, Pak. Bisa dan tidak bisa. Bisa. Nah, tuh kan malah jadi bingung lagi. Bingung ya. Kenapa lu? Katanya bisa, tapi kok ada tidak bisanya? Nah, gini, Mas Ari. Kan karena kita mesti melihat dulu perbedaan setting waktu dan tempat. Betul. Ya, jadi set waktu dan tempat. Jadi waktu itu kan 2000 tahun yang lalu. Nah, bisanya gimana? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berarti kesembuhan bisa. Pasti bisa. Itu karena dia tidak pernah berubah. Tapi kemudian kalau semuanya harus sama seperti yang dulu, tidak bisa. Dalam arti begini, ketika dia datang pertama kali untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Mesias, bahwa dia benar-benar anak Allah, itu kan Bapaknya di surga memperlengkapi dia dengan tanda-tanda dan mujizat yang begitu luar biasa. Nah, sehingga untuk apa? Untuk membuktikan ini aku. Ya, ini aku, bahwa aku benar-benar diutus oleh Allah dari tempat yang maha tinggi. Aku, dia buktikan, ya kan, jadi harus ada buktinya dia diutus toh. Ini buktikan mujizat demi mujizat yang dia lakukan selama hidupnya itu. Nah, terus apa? Tujuan mujizat itu untuk apa? Supaya mereka kan persatu percaya. Kerja sudah percaya untuk apa? Kemudian mau mendengar berita yang dia sampaikan kan? Terus sudah mau dengar apa? Melakukan adaptasi, melakukan adjustment itu, melakukan penyesuaian dengan yang berita yang dia dengar kan? Ya kan, seperti misalnya ketika dia datang dia tegur orang-orang Farisi yang begitu ikut mazhab. Mereka bukan ikut kitab suci, tapi yang mereka ikut mazhab Farisi. Ya kan, ya banyak sekali ajaran-ajaran yang kalau kita baca ulang pun itu banyak melenceng. Ya contohnya tentang perpuluhan. Orang Farisi itu bahkan bayar perpuluhan dari bumbu masak. Padahal firman Tuhan di Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan bayar dari bumbu masak. Yang dibayar adalah dari hasil pertanian, dari hasil perkebunan dan hasil peternakan. Hanya itu. Ya, jadi terus kalau bumbu masak enggak. Tapi mereka menerapkan juga harus pakai jintan segala macam juga diperpulukan. Nah, itu kan bumbu masaknya orang Timur Tengah. Nah, jadi ditambah-tambah. Dan mereka lebih menerapkan hal itu daripada firman. Jadi kalau kita lihat
Ya, waktu Tuhan itu tegur dia, jadi Tuhan menyatakan dirinya dengan tanda-tanda dan mujizat untuk meneguhkan bahwa dia itu siapa. Terus supaya mereka percaya. Sesudah mereka percaya, mereka harus mendengar berita yang dia sampaikan, terus mengadakan penyesuaian hidup mereka, cara ibadah mereka, kelakuan sehari-hari mereka dengan berita itu yang berupa pengajaran supaya bertobat kan. Nah, jadi kalau kita lihat juga kata bertobat itu Tuhan datang bukan kepada orang yang tidak beragama zaman itu. Dia datang kepada orang Israel yang sudah beragama Yahudi. Tapi kenapa masih disuruh bertobat? Kalau kita lihat masih banyak sebab. Ya, kalau saya akan cepat di sini. Kalau kita lihat yang pertama apa? Mereka akan terbagi jadi mazhab-mazhab. Ya, ada mazhab Farisi, Saduki, mazhab Herodian dan lain-lain. Ya, dan itu rata-rata kalau kita perhatikan, ya, mereka sebagian melakukan firman, tetapi banyak ditambah-tambahi. Ini yang lebih bahaya kan, menjadi ritual ya. Jadi ritual, terus jadi istilahnya seperti firman itu nggak cukup, perlu ditambah-tambahi lagi dengan aturan-aturannya. Kalau misalnya aturan cuci piringnya, cuci tangan, itu dimasukkan semua di dalam ritual ibadah. Sebenarnya yang tidak firman ada sendiri sudah cukup. Nah, ini ditambah-tambahi. Jadi yang pertama itu kenapa mereka beragama tapi nambah-nambahi. Ini yang bahaya, yaitu yang perlu ditegur, mereka perlu bertobat. Yang kedua, mereka beragama tapi yang dilakukan hanya ritualnya. Ya, kewajiban agamawinya, tapi kewajiban sosialnya tidak. Nah, jadi memang kewajiban kepada Tuhan harus dilakukan, juga kewajiban sosial kepada sesama harus dilakukan. Nah, buktinya, ya kan, kalau kita lihat Tuhan Yesus negur mereka itu apa? Hei kamu orang-orang Farisi, kamu ngajar. Kalau kamu punya harta benda, terus kamu kasih persembahan ke bait Tuhan, ya ke tempat ibadah, terus kamu tidak perlu pelihara orang tuamu. Diajar seperti itu. Jadi kewajiban sosialnya dihilangkan. Ya, jadi dia hanya mengutamakan Tuhan, tapi kan Tuhan juga menaruh kita di bumi bukan sendirian, bukan di tengah hutan yang tidak ada manusia. Jadi ada kewajiban sosial. Nah, ini yang kedua kita lihat mereka kewajiban sosialnya. Nah, sama seperti misalnya seorang ibu pergi gereja aja siang malam, pagi pergi pendoa, siang pergi doa. Tapi dia kan punya anak tidak dimasai. Nah, ini kewajiban sosial. Memang kewajiban ke Tuhannya benar, tapi kewajiban sosialnya nah benar. Iya, ini jadi itu juga perlu bertobat. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat, ya, mereka merasa kalau sudah selesai ritual, selesai, semua sudah. Padahal tidak. Di luar ritual itu kan ada yang namanya hukum-hukum Tuhan yang harus juga dilakukan. Nah, makanya mereka perlu bertobat. Nah, makanya kalau saya bilang tadi, kita berharap apa yang terjadi di waktu Tuhan Yesus yang dulu bisa terjadi atau tidak? Bisa. Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi juga tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena kan dulu Tuhan Yesus datang itu supaya mereka percaya. Sudah percaya supaya mereka mendengar firman. Sudah dengar firman, mengikuti apa yang dikatakan firman. Sekarang kan sudah 2000 tahun Tuhan Yesus datang. Betul. Nah, terus kita sudah percaya jadi Kristen toh, sudah jadi pengikut dia. Terus apakah kemudian sudah membuat adaptasi, ya, perubahan, penyesuaian dengan yang dia sampaikan? Kan banyak belum. Nah, kalau dulu dia datang pertama kali, orang sakit langsung dia sembuhkan. Datang sembuh, buta melihat, ya kan, terus lumpuh berjalan. Langsung. Kenapa? Karena settingnya kan berbeda. Settingnya apa? Mereka supaya percaya bahwa dia memang anak Allah. Bahwa dia datang ada tujuan bahwa Tuhan melawat mereka. Kenapa Tuhan perlu melawat mereka? Karena kan sekarang mereka dibawa penjajahan. Penjajahan Romawi. Katanya umat pilihan kok dijajah. Sama kayak orang Kristen. Katanya Tuhannya kaya kok miskin. Katanya Tuhannya penyembuh kok sakit. Nah, katanya Tuhannya penolong kok kondisi sakno. Nah, kan seperti itu kalau kita lihat kondisi yang sesuai lah. Ya walaupun zamannya berubah tapi kondisinya kan sama. Nah, sekarang kita lihat kembali settingnya. Kan kita sudah orang percaya katanya, sudah ikut dia. Iya kan, kita tidak bisa lagi berharap, wah Tuhan kau tunjukkan mujizat, ayo kau buat angkat aku, kan rubah nasibku dan segala macam. Kenapa? Karena sesudah kita percaya dia diutus oleh Bapaknya di surga, ya. Kemudian kita percaya. Terus sudah percaya apa? Harus dengar firman. Sudah dengar firman harus buat penyesuaian dengan yang dikatakan firman. Nah, masalahnya orang Kristen sekarang mereka tidak membuat penyesuaian dengan yang diajarkan Yesus. Percayanya sudah. Mendengar firman sudah. Menyesuaikannya belum. Ini Mas Ari. Alias mereka ingin, bahkan yang cilaka, mereka memakai firman itu yang disesuaikan dengan maunya mereka. Bukan kita yang menyesuaikan firman, tetapi firmannya disesuaikan itu. Ya, digatok-gatok misalnya gini. Kita pakai ayat. Katanya Tuhan tidak pernah terlambat. Berarti saya ini habis kontrak 2 tahun lagi.
tolong uang untuk perpanjang kontrak sudah ada sekarang. Katanya tidak pernah terlambat. Loh, enggak bisa gitu. Pengertian tidak pernah terlambat yang kita bayangkan, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ya kan? Belum tentu sesuai dengan keinginannya Tuhan. Contoh, waktu ombak besar ya, mereka menyeberang kan, Tuhan Yesus di dalam perahu. Tidur. Iya, tidur nyenyak. Terus kan perahunya hampir tenggelam. Lah, hampir tenggelam itu. Kalau kita berharap jangan sampai ada badai, nyeberangnya nyaman saja, ya kan? Mungkin air danaunya seperti kristal ya, tidak ada iriak sedikit pun, maunya kan gitu. Lah, buktinya kan ombaknya besar. Ya, enggak sesuai kan dengan harapan kita. Kedua, kalau kok ada Yesus di perahu kok ada badai? Padahal Yesus di perahu loh. Yesusnya di perahu, apalagi Yesusnya di darat. Ya, Yesusnya sama-sama di perahu kok ada badai. Tidak sesuai mau kita. Katanya sudah Kristen, masa ada badai kehidupan? Loh, tidak sesuai lagi, ya toh. Terus waktu badai ya, kalaupun ada badai Tuhan, ya air mercik lah ke perahu. Sudah itu berhenti. Iya, ini ombak besar sampai perahu hampir tenggelam. Nah, maunya kita kan sesuaikan, jangan sampai tenggelam Tuhan. Mercik lah boleh, atau ya kalau kelewatan ya separuh lah isi air Tuhan perahunya, ya toh, jangan sampai tenggelam. Separuh masih selamat loh ya, karena saya pernah juga kecelakaan perahu itu, jadi airnya sudah setengah, tapi karena itu perahu kayu belum tenggelam, ya. Tapi ketika airnya sudah 1 jengkal dari papan tertingginya perahu, nah itu sudah bermasalah. Ya, saya pernah ngalami itu sekitar 20-an tahun lalu, ya. Tapi puji Tuhan kemudian ada perahu lain yang langsung menyuruh kami lompat ke perahu mereka, dan itu terjadinya di laut. Jadi kami lompat ke perahu lain, kemudian perahu yang hampir tenggelam itu diseret. Ya, ditarik oleh perahu yang lain, dibawa ke pinggir. Nah, di situ baru dikuras kembali. Ya, tapi mesinnya sudah nggak fungsi karena mesinnya kan di bawah, sudah tenggelam di dalam air, di dalam perahu. Jadi kalau kita lihat Mas Ari sekarang, bisa terjadi, bisa. Tetap Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi juga bisa tidak terjadi. Ketika kita mau membalikkan, kita seakan-akan belum percaya dia lagi. Ayo Tuhan buat mujizat. Tuhan bilang lah, aku dulu buat mujizat supaya engkau percaya, supaya orang-orang zaman itu percaya aku, supaya mereka mendengarkan firmanku, terus mendengarkan pengajaranku dan beradaptasi. Lah sekarang kau sudah ikut aku, sudah percaya, sudah dengar firman, sudah adaptasi belum? Lah Tuhan, jangan gitu Tuhan. Saya ingin perubahan, tapi jangan suruh saya berubah. Nah, misalnya gitu Mas Ari. Saya ingin sehat, tapi jangan larang saya makan babi tiap hari. Jangan larang saya makan yang lemak-lemak. Kasih saya obatnya saja. Jadi tiap hari saya minum obat dan tiap hari saya makan yang lemak-lemak. Jadi nafsu untuk makannya terpenuhi, sehatnya juga terpenuhi. Maunya kan kayak gitu, maunya. Dia bilang begini, saya ingin tetap kurus dengan makan tidak terbatas. Mana bisa gitu kan ya. Oke. Tetapi, nah, saya jadi bertanya lagi nih Pak Asen. Kalau zaman dulu mujizat itu dinyatakan agar orang-orang pada zaman Yesus dahulu menerima dan percaya itu. Tetapi apakah kemudian mujizat itu akan menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk terjadi saat-saat sekarang ini? Nah, kalau bilang mustahil, saya bisa bilang 2 kata juga, bisa dan tidak. Kenapa? Karena kan contohnya gini, waktu di Kisah Rasul, waktu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah itu mau berdoa, ada satu orang meminta-minta yang sudah lumpuh sekian puluh tahun. Itu bahkan Alkitab bilang dia sejak lahir sudah 40 tahun dia lumpuh. Ya, 40 tahun dia lumpuh. Jadi kerjanya minta-minta dari kecil. Nah, terus Petrus dan Yohanes melihat dia dan melihat ada imannya. Jelas dikatakan, maka mereka melihat bahwa dia ada iman. Nah, jadi tidak bisa terjadi kalau tidak ada iman. Jelas sekali kalau tidak ada iman. Tapi bisa terjadi kalau ada iman. Jadi ada iman dulu. Nah, tapi Pak, saya kan termasuk orang beriman. Nah, pengertian orang beriman itu orang percaya. Dia di dalam bahasa Aram itu adalah orang yang tetap memegang teguh kepercayaan. Orang yang tetap memegang teguh kepercayaan itu yang namanya orang yang setia. Nah, kita seringkali kan percaya Yesus itu Tuhan. Tapi setianya itu yang setianya diperintah apa? Moh. Diperintah apa? Mbah. Malas aku. Nah, misalnya, atau saras-sarasan lah, percuma. Misalnya kenapa? Lah orang tidak ke gereja aja sugih lah, ini ke gereja kok kere. Misalnya gitu ya. Kadang-kadang banyak kita seperti itu memikirkan menganggapnya sehingga sering tidak setia. Jadi kalau Mas Ari bilang bisa terjadi, sampai hari ini bisa. Banyak masih terjadi mujizat demi mujizat, Tuhannya sama toh. Ya. Tapi juga banyak justru di lingkungan Kristen banyak tidak terjadi. Kalau kita lihat misalnya
Kan kalau dulu orang Kristen zaman kuno itu berkumpul, wah mujizat demi mujizat. Bahkan kalau kita lihat Rasul Paulus dikatakan kan, itu baju atau sapu tangannya saja kena orang yang sakit sembuh. Nah zaman sekarang kita pergi ibadah misalnya ya, bawa pergi ibadah inilah, pergi itulah, pulang banyak sakit. Tetap sakit ya sakit. Ya katakan 100 yang pergi, nggak tahu berapa yang pulang sembuh kan. Itu yang kenapa? Nah kalau kita lihat sekarang kembali ke sana, ya kan? Poin yang kedua, kenapa tidak terjadi? Tadi kan bisa terjadi karena Tuhannya sama, tidak berubah. Tapi juga kenapa tidak bisa terjadi? Karena kita sudah percaya Tuhan, sudah dengar firman, tapi tidak mau membuat penyesuaian hidup kita dengan firman, alias tidak taat, alias tidak nurut, alias tidak tobat. Nah, kalau mungkin ini agak tajam ya. Mungkin ini agak tajam. Kalau saya bilang begini sekarang misalnya, ya. Kalau saya katakan, Pak, misalnya ada orang yang skeptis karena kan ada, kalau kita buka itu ada apa, skeptism itu, saya lupa websitenya, ada skeptism.com kalau tidak salah itu. Ya saya juga sering baca orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Orang-orang yang selalu menyalahkan, kalau ada Tuhan kenapa ada gempa bumi, terus kalau ada Tuhan kenapa ada penyakit, kalau ada Tuhan kenapa ada perang dan segala macam. Dan ketika ada mujizat pasti dicari logikanya seperti apa. Ya, logikanya seperti apa. Ini yang jadi masalah kan. Sehingga kalau kita perhatikan ya, kalau katakan zaman dulu kan mujizat demi mujizat terjadi. Ya, bahkan bukan hanya dari 12 rasul itu bisa buat mujizat. Bahkan dari orang biasa yang cuma melayani pelayanan diakonia, melayani orang miskin yang namanya Filipus, itu pun bikin mujizat. Macam-macam dahsyat-dahsyat yang dia buat. Ya. Tapi kalau kemudian kenapa zaman sekarang banyak yang dikatakan melayani Tuhan itu tidak bisa bikin mujizat? Apakah Tuhannya sudah berubah? Atau orang-orang ini yang memang, maaf kata, disebut KW2, atau memang jemaatnya yang kurang mengadakan penyesuaian. Nah, kan gini, kita sekarang, kalau saya katakan saya nyerang, katakanlah pendeta, katakan saya akan ngomong, pendetanya KW2, oh bisa dituntut zaman sekarang. Ya tidak boleh bilang gitu. Jadi kita harus ambil seluruhnya. Ya, bisa karena pengajaran yang kita warisi dari kekristenan zaman dulu itu mungkin kurang lengkap. Kita hanya diajar Yesus akan menyembuhkan, Yesus akan nolong, Yesus akan berkati. Itu tuh kita dengar. Nah, dan itu makan kembali ke soal penafsiran itu tadi juga. Kalau gitu ya, ada sangkut pautnya. Penafsiran, kemudian masab. Ya, ada masab kan zaman sekarang tuh yang namanya teologi kemakmuran. Ya. Nah, ikut Yesus akan makmur, sugih, ya toh. Ikut Yesus tuh kemari palu jinawi. Akhir kowe ora sugih berarti kowe ra melu Yesus. Nah, itu. Terus kalau misalnya wis 5 tahun pakai sepeda motor C70 tua. Nah, ini berarti hidupnya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, buktinya tidak diberkati. Orang diberkati mestinya 2 tahun lalu naik motor roda 2, sekarang udah roda 4. Nah, roda 4 caranya piye? Ya dibeli roda sepeda, dipasang kiri kanan ya toh, jadi roda 4 bisa. Sepeda anak-anak kan banyak roda 4. Ya, supaya dia tidak jatuh toh. Nah, jadi gini Mas Ari. Karena kita kan, kenapa kita sudah doa? Karena kita tidak buat adaptasi. Kita sudah percaya, sudah ikut, tapi kemudian sudah mendengar tapi tidak mengadakan adaptasi hidup. Ya, ini yang jadi masalah, sehingga mujizat tetap jauh. Kenapa tidak seperti zaman dulu saya baca di Alkitab, orang datang ke Yesus buta langsung melihat. Oh iya. Ya kenapa? Karena zaman itu kedatangannya yang pertama untuk membuktikan dia anak Allah. Ya kan? Jadi berita yang dia sampaikan harus diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat, berita kenabiannya dia kan, gitu. Karena kalau di dalam agama Yahudi itu jelas sekali nabi itu harus disertai dengan tanda dan mujizat. Itu tanda-tandanya dia punya jabatan kenabian. Nah, itulah disertai oleh dengan tanda-tanda dan mujizat. Tapi sudah itu kan orang harus percaya. Karena lihat tuh, tidak bisa dilakukan orang manusia, biasa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menghentikan badai dan angin ribut dan lain-lain itu kan. Tetapi kemudian sudah mereka percaya, sekarang kita disebut orang percaya. Sudah dengar firman toh. Nah, tapi sudah adaptasi enggak? Ini masalahnya, sudah membuat penyesuaian enggak? Ini aja intinya. Sehingga banyak orang bilang, Pak, saya kok hidupnya sakno begini, Pak. Kok ngenes begini, Pak. Sudah buat penyesuaian enggak? Kembali, karena firman Tuhan itu seringkali kita ambil untuk kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya gini, ada pelajaran yang namanya zaman sekarang tuh deklarasi. Deklarasikan firman Tuhan, misalnya bahwa Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Di dalam 1 Yohanes itu ada. Ya, kita akan mempunyai kelimpahan. Ya, kita perkatakan itu siang malam. Nah, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita.
Ya, emang tidak salah kita memperkatakan firman, tidak salah. Tapi kemudian firman disesuaikan dengan keinginan manusia, salah. Loh, kenapa Tuhan berfirman? Ada maksudnya dia. Terus kenapa kita pakai firman? Sesuai maksud dia, tidak. Nah, kita mencoba mencari pembenaran atas sebenarnya peneguhan sebenarnya tentang apa yang sebenarnya kita sendiri inginkan gitu. Dan kita pakai ayat. Dan kita pakai ayat, bukan apa yang Tuhan inginkan gitu. Itu masalahnya. Nah, seperti katakan begini ya, sekarang kan kalau kita lihat ada saber pungli, ya, sapu bersih pungli, ya toh. Nah, kalau kita lihat kenapa ada pungli? Nah, kenapa orang bisa kasih pungli? Nah, contoh yang sederhana saja misalnya kan, karena bisa orang itu memakai wewenang yang dia diberikan oleh institusi kah, oleh negara kah, oleh apa gitu, untuk kepentingannya sendiri kan. Nah, itu berarti menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang, ya kan, misalnya menarik pungutan misalnya, ya, atau mengurus surat apa gitu ya kan. Mestinya ini surat katakanlah mudah diurus, dibikin jadi sulit. Seperti iklan misalnya, kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah? Ya toh? Kalau bisa diperlambat mengapa dipercepat? Ya toh? Nah, ini kan berarti menyesuaikan dengan keinginannya sendiri. Padahal tujuan dibuat aturan dan lain-lain itu kan jelas, karena saya dulu background juga fakultas hukum. Tujuan dibuatnya hukum, ya kan, filsafat hukum itu. Kemudian itu kan supaya apa? Supaya ada keadilan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Itu kan begitu sebenarnya intinya orang dibuat aturan itu kan. Nah, tapi kemudian aturan itu dipakai untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Kan tidak boleh. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Makanya sekarang kalau kita lihat orang Kristen ini, kenapa Tuhannya penyembuh kok banyak sakit? Katanya Tuhannya penolong kok banyak kondisinya ngenes. Katanya Tuhannya itu tidak pernah terlambat, tapi kok banyak yang istilahnya sudah parah sekali. Ya kembali karena tidak ada penyesuaian. Jadi waktu Yesus datang kan dia tegur. Orang ahli Taurat dia tegur, orang Farisi dia tegur, orang Saduki dia tegur kan. Ditegur semua karena banyak yang dikatakan apa, tidak pengertian mereka tentang ayat yang disampaikan, pengertian mereka tentang perjanjian lama itu berbeda dengan maksudnya Tuhan berfirman di perjanjian lama. Contohnya begini. Wah, kalau orang bersumpah, ya, bersumpah bahwa dia mengatakan yang benar. Nah, itu mereka bolak-balik. Gitu loh. Misalnya gini, kalau dia bersumpah demi bait suci, itu kalau di firman Tuhan itu sumpahnya sah. Nah, sekarang dia balik sumpahnya. Oleh mereka ini dipelintir sedikit. Gitu loh. Bahwa kalau bersumpah demi emas bait suci, gitu. Jadi ada apa namanya, kalau kita perhatikan di situ dipelintir sedikit secara halus, tetap ada hubungannya dengan bait suci, tetapi esensinya sudah berubah sama sekali. Gitu. Tetap mereka memakai kata bait suci, bahwa kalau kamu bersumpah demi emas bait suci, bukan demi bait suci. Nah, padahal demi emas, ya emas sama saja di mana-mana, tapi bait suci yang membuat dia berbeda kan, karena letaknya di sana. Sama seperti katakan kertas, Mas. Apa beda kertas koran dengan kertas kitab suci? Sama-sama kertas. Sama-sama kertas, tapi ketika itu ditulis isinya adalah ayat-ayat kitab suci, itu menjadi berbeda kalau kita misalnya buang atau robek. Ya kan? Walaupun itu sama kertas, tetapi kan yang tertulis di sana berbeda. Apa yang membuatnya berbeda? Tulisan di dalamnya. Ya kan, kalau ini cuma berita koran habis baca kita kiluin. Iya loh. Tapi kalau kitab suci jangan. Itu kan akan bermasalah. Nah, jadi mereka mengajar apa? Kalau demi emas bait suci, disuruhnya bersumpah demi emasnya, bukan demi bait sucinya. Jadi demi emas di bait suci. Jadi tetap mereka memakai kata bait sucinya, tapi dipelintir sedikit supaya tidak kelihatan kelewat sesat toh. Nah, jadi dipelintir supaya inilah esensinya hilang. Jadi Tuhan datang menegur sikap keagamaan mereka, ya kan, hanya fokus ke Tuhan tapi tidak ada fokus ke sesama. Itu ditegur, ya toh. Contohnya kisah Lazarus dan orang kaya. Super kaya tapi meditnya minta ampun, sisa makanan pun tidak dibagi. Ya, bisa dibayangkan misalnya kalau orang bertamu ke rumah kita, terus tiba-tiba dia sakit perut, dia bilang, "Mas, saya harus pulang ya, Mas. Maaf, saya sakit perut." Loh, di sini aja. Waduh, maaf, Mas. Saya enggak bisa, kotoran saya harus simpen. Ini kan meditnya kayak apa ya toh? Bisa dibayangkan Mas Hari. Ya, saking meditnya ya. Itu cerita Tuhan Yesus kan begitu. Meditnya orang kaya, sisa makanan pun enggak boleh. Jadi kasarnya apa? Hanya faktor horizontal ke Tuhan. Faktor sosialnya ditiadakan. Nah, ini ditegur Tuhan hidup mereka. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak orang sakit tidak sembuh, banyak orang Kristen itu hidupnya tidak seperti yang Tuhan janjikan. Terus janji-janji Tuhan kok banyak tidak terjadi. Ya kita periksa, sudah menyesuaikan diri enggak?
poinnya berarti di sini adalah penyesuaian diri untuk sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan. Seperti gini misalnya Mas Ari, ya. Kan kalau kita lihat ya, orang banyak minum katakan makan bakso, makan apa biasanya lebih laku waktu musim panas, musim hujan. Kalau kita jualan es terus hujan aja, kira-kira yang mau minum es apa? Pasti berkurang kan? Mau es dingin gini kok minum es, mesti cari yang hangat-hangat. Nih hangat cari yang dingin-dingin, loh biasa. Ya toh? Nah, jadi kalau kemudian pas musim hujan kita jualan es, lah keliru. Musim hujan kerjanya apa? Jualan payung, gitu. Jual jas hujan. Lah musim panas jualan jas hujan, ini kan orang cari perkara namanya, ya. Terus Tuhan buat mujizat kirim pembeli. Tuhan, ya enggak bisa, ini musim hujan. Jadi penyesuaian, ya kan? Ini yang perlu, penyesuaian ini yang seringkali orang tidak mau menyesuaikan dirinya dengan firman, tapi dia mau firman hidupnya sesuai dengan janji firman. Maksudnya Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Nggak bisa. Mas Ari, kalau kita katakanlah ya sekarang kan Eropa sudah masuk musim dingin, ya. Terus kita pakai baju musim panas. Lah siapa ndak langsung greges di sana ya, terus langsung minta keroan. Iya dah. Nah, itu kenapa harus sesuai musimnya musim dingin, bajunya baju musim dingin, jangan pakai baju musim panas. Apalagi pakai kaos kutang. Wah, itu langsung greges ya. Langsung gigil ndak karo-karo seperti orang malaria. Tapi juga jangan karena misalnya baru pulang dari Eropa. Ya, mau Desember kemarin katakanlah waktu Desember pergi Eropa bajunya tebel supaya ketahuan baru pulang dari Eropa, turun pesawat pun enggak buka-buka baju dinginnya. Lah apa enggak keringetan. Harus sesuai. Ya, jadi kuncinya di kata menyesuaikan. Nah, menyesuaikan tingkah laku, menyesuaikan pengertian kita tentang Tuhan, menyesuaikan perbuatan kita, menyesuaikan hidup kita. Ini yang penting. Karena selama ini tidak disesuaikan. Susah, dokter pun katakan kalau kasih obat misalnya, wah ini kolesterol, pasti dia bilang apa? Pak, ini obat kolesterol, tapi juga tolong makan dijaga. Dia enggak bilang, Bapak dengan obat ini makan, misalnya mau makan lemaknya atau gajinya atau 1 hari 1 kilo, enggak apa-apa, ini obatnya manjur. Pasti enggak mungkin begitu. Sama dengan firman Tuhan. Tuhan bilang ada keadaan kita dirancang baik, keadaan kita dirancang pokoknya indah. Tapi menyesuaikan diri enggak? Iya dong, menyesuaikan diri nggak sama misalnya seperti pengantin gitu. Ini mau pemberkatan nikah jam 10 pagi. Seringkali juru riasnya sudah datang mungkin jam 4 pagi, jam 5 pagi sudah siap kan. Iya. Lah dia belum bangun nih. Istilahnya yang jadi pengantin siapa kok suruh bangun pagi-pagi. Dan nanti saya sampai waktu pesta saya angop-angop gimana? Nah, dia bangunnya jam 8. Lah enggak mungkin pengantin dirias cukup 2 jam. Itu cuma dirias istilahnya wajahnya toh yang dirias. Ya enggak? Itu pun butuh waktu sangat lama, apalagi tingkah lakunya dirias suwe banget. Tingkah lakunya dirias. Iya. Oke. Penyesuaian ini yang paling penting sekarang, karena kita sudah menerima Tuhan, sudah percaya, kita sudah tahu firman-Nya seperti apa, tinggal penyesuaian diri ini. Jangan harap Tuhan hanya buat mujizat dan buat mujizat. Oke, sekarang ketika penyesuaian diri ini sudah kita lakukan misalnya, Mbak, kita kan nggak ngerti nih, penyesuaian diri ini yang benar menurut Tuhan itu seperti apa. Alkitab tidak membicarakan secara komplit gitu bahwa secara penyesuaiannya adalah seperti ini. Dokter pun tidak akan memberikan secara komplit, paling pantangannya Bapak nggak boleh makan banyak gula yang manis-manis, mungkin seperti itu. Tetapi kita pikir kita kan nggak boleh banyak makan gula. Sirup kan bukan gula. Iya. Karena seperti itu. Tidak makan gula, Pak. Tidak makan gula, Pak. Saya sirup. Nah, sekarang kalau kita penyesuaian secara hal seperti ini, penyesuaian yang benar itu seperti apa juga gitu, Pak. Karena kan kita kadang nggak menemukan dalam Alkitab bahwa ternyata itu saya penyesuaian saya harusnya seperti ini sampai detail-detailnya seperti ini. Yang taunya garis besarnya saja. Apalagi saya nggak pernah baca Alkitab. Wah, saya nggak ngerti ini, Pak. Penyesuaian saya yang benar yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa? Ada semacam poin-poin atau panduan-panduannya kah untuk menyesuaikan hidup kita agar sesuai dengan firman Tuhan, agar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita gitu. Nah, yang sederhana begini, firman itu disebut pengajaran. Makanya di dalam ada 3.500 tahun sebelum sekarang ini, mundur 3.500 tahun yang lalu, itu Musa kan sudah diberikan hukum Taurat. Itu sebenarnya Taurat itu bukan artinya hurufiahnya hukum, tapi pengajaran. Jadi supaya kita tahu gimana diberi pengajaran.
Nah, pengajaran itu seperti apa? Seperti baik itu bentuknya pengetahuan maupun bentuknya tuntunan. Seperti kedokteran kan, oh jenis makanan ini kandungannya itu kan pengetahuan. Terus dari pengetahuan itu melahirkan tuntunan. Bahwa dari pengetahuan melahirkan tuntunan. Ya itu kalau misalnya makan telur maksimal 1 minggu berapa biji. Itu kan ada dari pengetahuan itu, ya kan, terus maksimal tubuh ini bisa menampung berapa banyak, butuh berapa banyak, itu kan menghasilkan tuntunan. Ya kan? Nah, jadi dengan kita belajar firman, pengajaran firman itu mendatangkan pengetahuan. Dari pengetahuan itu memberikan tuntunan. Misalnya dalam hubungan suami istri misalnya, ya kan, walaupun dunia ini mengatakan laki-laki secara fisik ototnya lebih kuat, tulangnya, balungnya lebih besar, ya, lebih perkasa, tapi kemudian bukan berarti itu dipakai untuk menundukkan wanita dengan kekerasan, bukan, tapi justru dia tambah, katakan, kekar, dia tambah perkasa, dia dituntut malah mengerjakan lebih banyak pekerjaan loh. Seharusnya kan namanya orang lebih kekar, berarti kan lebih bisa ngangkat banyak, lebih bisa nanggung beban banyak. Nah, banyak laki-laki walaupun badannya kekar, kalau istrinya kurus kering, katakan kerempeng, tapi istri lebih banyak nanggung beban. Misalnya depan diri anak, beban ngajar anak, pulang malam. Semua, pokoknya suami tahu nih uang. Pokoknya aku mau pulang tidur. Kamu ngajari PR urusanmu, kamu ibu rumah tangga. Aku bukan bapak rumah tangga. Aku kepala rumah tangga. Terus apa lagi? Ya kamu ngajar semua. Aku pulang ya sudah ada makan untuk makan malam, siap. Ya, itu terus misalnya, Pak aku tidak sempat masak, bingung Pak masak apa? Dari kemarin aku mikir rasanya sudah semua aku masakin. Ya, terus suaminya ngamuk, kalau gitu kamu aja aku masak. Misalnya gitu, lah enggak boleh ya toh. Jadi justru karena badannya lebih keker, ya kan, fisiknya lebih kuat, mestinya dia kan lebih banyak kerja dan lebih banyak diberikan beban loh, karena dia diciptakan lebih kuat Tapi sering banyak wanita yang lebih disuruh lebih kuat. Kuat apa? Kuat ngempet, kuat nahan stres. Itu kan kuat mendem gitu. Padahal dia kalau secara fisik kan tidak diciptakan seperti itu. Nah, ini kan sudah keliru. Jadi ayo kita sesuaikan dengan rencana Tuhan. Nanti lihat dari fisik aja sudah jelas peruntukannya. Gitu. Masa orang kerempeng suruh ngangkat berat-berat, ya sudah keliru. Keker-keker suruh ngangkat berat normal, ya kan? Terus apa lagi? Wanita itu kan biasanya ngomongnya lembut. Ciri-ciri wanita seharusnya kan lemah lembut, lemah gemulai, gitu. Nah, jadi jangan paksa dia untuk apa? Istilahnya kenapa? Karena dia lembut terus kita bikin marah dia, tapi dia tidak boleh marah. Loh, justru kalau orang lembut marah itu jelek. Bisa ngamuk sekali kalau marah. Justru kalau orang sering marah itu tidak bisa ngamuk sekali. Karena setiap saat dia keluarkan. Sudah mengeluarkan marahnya. Cuman karena setiap hari, walaupun itu kemarahannya ringan, tekanan di istrinya pasti sangat berat. Sama kayak ban, walaupun dipompa 3 kali satu hari, 1, 2, 3, besok 1, 2, 3. Tapi 10 tahun, saya yakin ban truk pun pecah. Oke, kita mencoba melihat gini, rencana Tuhan itu bisa jadi kan, bukan bisa, seringkali malah seringkali itu beda dengan rencana kita manusia, gitu kan. Berarti ketika rencana pun harus disesuaikan. Kemudian kebiasaan kita pun juga harus disesuaikan. Harapan juga disesuaikan. Kan banyak orang berharap gini, nek ikut Yesus tidak ada masalah, dia Tuhan kok katanya, dia sanggup tolong, dia tidak pernah terlambat, berarti tidak boleh ada masalah. Lo keliru. Jadi harapan juga harus sesuaikan harapan yang sesuai firman. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang, ikut aku pikul salib. Tuhan tidak bilang ikut aku pikul roti. Enggak. Iya toh, gitu. Jadi harapan juga harus disesuaikan. Misalnya gini, kalau dalam hidup rumah tangga, kan banyak orang karena sudah merasa, wah kita kan sudah sama-sama Kristen, sudah sama-sama anak Tuhan. Terus apa? Pasti kalau udah nikah sama-sama bahagia. Pasti rumah tangganya kayak cerita H.C. Andersen. Maka putri dan pangeran hidup bahagia selamanya. Padahal ya enggak juga. Kenapa? Karena kan namanya orang nikah kan, yang wanita juga punya tipe ideal. Ya tuh mestinya nanti suaminya kayak gini, ngeramut, ngayomi, apalagi tuh ngeramuti, ngayomi, ya toh. Nah, tapi ternyata suaminya membucui misalnya. Nah, ini kan tidak sesuai harapan. Wah, jadi itu paling suatu istrinya bilang, ngaca bang, ngaca.
Iya toh. Nah, iya, terus yang pria juga berharap karena ini anaknya Tuhan yang saya nikahi. Terus apa? Dia pasti baik. Belum tentu. Bisa jadi begitu mulai nikah ada cerewetnya keluar, enggak berhenti-berhenti. Misalnya, ya toh. Itu jadi kita realitas bahwa manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Sampai Yesus sendiri tidak pakai nabi lagi, Tuhan sendiri turun nyari karena sudah kirim nabi. Coba sudah kita bayangkan, kirim nabi ternyata banyak dikirim gitu ya. Iya, sudah semuanya kan tidak sukses itu. Iya kan, sekarang dia turun sendiri pun belum sukses sampai sekarang. Ya masih katakan dalam rumah tangga puting beliung anginnya, ya tuh, berantem tiap hari, ribut tiap hari. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan diri. Ya menyesuaikan diri sama apa? Kehendak Tuhan. Menyesuaikan diri sama apa? Sesama. Ya, nah, jadi ketika orang nikah pun perlu penyesuaian diri. Oh, suami saya senangnya gini, istri saya sukanya gini. Terus dia comfort zone-nya begini. Kan sama-sama belajar. Ya, seperti saya misalnya, saya comfort zone-nya itu misalnya kalau beli sabun, saya biasanya beli sekaligus banyak. Terutama kalau diskon. Pas diskon tuh saya bisa beli banyak sekali. Kenapa? Loh, sabun dipakai tiap hari, minimal 2 kali mandi. Kalaupun saya simpen sabunnya enggak mengkeret. Ya, ini saya sukanya nyimpen. Terus yang kedua, kalau misalnya beli sabun cair untuk untuk di dapur, itu saya juga biasanya belinya yang pakai cerigenan. Ya, kenapa? Karena ya dipakai tiap hari saya pikir. Karena ini dipakai tiap hari. Sekarang beli yang kecil-kecil sedikit, pakai kantongan plastik pouchnya itu, ya nanti besok habis lagi. Kenapa enggak beli sekaligus banyak? Itu comfort zone saya. Ya kan? Nah, itu terus kalau istri saya comfort zone-nya enggak beda. Dia beli yang dia butuhkan sebutuhnya dia. Gitu. Dia enggak suka beli banyak-banyak. Gitu. Jadi, ya nanti kalau perlu, kalau mau habis pergi beli lagi. Tapi kan Pak Asen menghargai comfort zone-nya istri kan? Nah, kalau gitu akhirnya kita ambil jalan tengah. Nah, ini yang mau saya tanyakan penyesuaian. Penyesuaian itu membutuhkan yang namanya toleransi dan kompromi kan pada akhirnya. Kita sih bisa gitu ya, toleransi kompromi manusia bisa. Tuhan itu bisa nggak juga? Saya tahu sih bahwa Tuhan itu memberi yang namanya kehendak bebas, dan mungkin itu salah satu bentuk komprominya Tuhan. Tetapi sebenarnya firman Tuhan dan Tuhan sendiri itu kompromi nggak sih dan toleran nggak sih dengan manusia yang nggak bisa menyesuaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, manusia yang kemudian nggak bisa kompromi terhadap firman Tuhan. Ya, lo gimana ini? Kalau itu sebenarnya di firman Tuhan ada bilang Tuhan itu panjang sabar. Nah itu. Nah, jadi dia tidak kompromi, cuma panjang sabar. Nah, jadi misalnya anak ini kok diajarin nggak ngerti, anak ini mokong bener. Nah, itu Tuhan panjang sabar. Istilahnya lah itu di bahasa ini. Panjang sabar. Panjang sabar ya, Pak. Tapi bukan kompromi. Tetap dia ingin anak ini, dia berharap anak ini, dan dia terus didik anak ini supaya berubah. Tapi dia tidak mengkompromi. Wah, sudah anakku sudah gitu ya biar. Enggak. Tetap dia dengan panjang sabarnya mengarahkan anak ini, menuntut anak ini. Oke. Itu berarti bahasa atau istilah yang saya cari. Jadi Tuhan sendiri sebenarnya tidak kompromi gitu kan. Tetapi tidak kompromi tidak sama kompromi. Sekali. Iya, cuman dia panjang sabar. Firman Tuhan seperti ini ya seperti ini. Firman Tuhan loh ya, bukan penafsiran loh ya. Firman Tuhan seperti ini ya seperti ini gitu. Tetapi karena Tuhan yang panjang sabar itu, jadi kadang bagi kita terasa enggak apa-apa, Tuhan aja kok kayaknya mentoleransi apa yang saya lakukan. Buktinya saya enggak dihukum. Kalau Tuhan nggak panjang sabar, berarti langsung dihukum saat itu juga ketika melakukan kesalahan kan? Masalahnya begini, Mas Ari. Tuhan kan panjang sabar. Terus itu kita manfaatkan sih, Pak. Ya, tapi yang kadang-kadang cilakanya begini. Para pengubah kehidupan yang dengar bisa nggak panjang sabar. Ini kapan saya benar-benar bisa nggak panjang sabar? Ini kok terus ngomong nggak mari-mari. Ini sebenarnya saya minta maaf juga untuk para pengubah kehidupan, para pendengar. Ini kebiasaan buruk saya itu kayak gini. Saya itu sering lupa putar iklan kalau sudah talk show. Sama halnya ketika sekarang ini saya ngobrol begitu menyenangkan sama Pak Asen. Jadi saya lupa untuk memberi kesempatan yang mau gabung itu ya. Dan lupa ada yang mau nelpon. Iya toh, Tuhan panjang sabar, tapi Tuhan banyak enggak panjang sabar. Ada yang bilang ini sudah kepanjangan ngomongnya. Ya, kita sudah 1 jam 10 menit ngomong.
Baik, kita akan memberi kesempatan untuk yang mau gabung. Silakan lewat telepon di 6637746 atau SMS dan WhatsApp di 0818252244. Tapi mungkin karena saya tadi sudah dem-dem, Pak Azan juga sudah dem-dem, mungkin kita akan break sebentar menikmati satu lagu pujian dari Paul Wilbur seperti ini ya. Sementara juga yang mau nelpon periksa pulsanya masih ada enggak? Kedua, HP-nya baterai masih ada enggak? Wah, ini tanggal 15 Pak, pulsanya habis Pak. Oke, ini kesempatan untuk ngecek pulsa. Ya, dan juga mungkin mempersiapkan pertanyaan Anda ya. Silahkan nanti saya tunggu di 6637746 atau di 0818252244. Sementara itu, Let Your Fire Fall dari Paul Wilbur akan hadir ke ruang dengar kita. Show your power as in days of old. Lord, Lord, let your fire fall. Burn up the idols of wood and stone. Lord, Lord, let your fire fall. We come before you, Father. We offer you our lives. Our hearts are on your altar. Consume the sacrifice. Lord, Lord, let your fire fall. Lord, Lord, let your fire fall. Come and show your power in our midst today. Lord, Lord, let your fire fall. Holy Spirit, come and have your way. Lord, Lord, let your fire fall. Purify your people. Set our hearts ablaze. Give us holy passion. Come and glorify your name. Oh Lord,
Anda masih bersama kami Sobat Terkasih di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station dalam siaran Mujizat Pendewasaan. Masih bersama Evangelis Asen Suhendra dan ada saya Ari Bejoibo. Tapi saya lupa menyebut ada Pak Markus juga yang hadir di siang kali ini yang akan mendukung Anda dalam setiap doa. Baik, Sobat Terkasih, kami memberi kesempatan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Silakan lewat telepon di 6637746 untuk berbagi kisah mungkin ya, berbagi kisah atau mungkin ada sesuatu hal yang disampaikan ke Pak Asen 6637746 atau lewat SMS dan WhatsApp di 0818252244. Pak Asen, ini langsung ada telepon ini Pak. Iya. Saya terima dulu ya. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ada yang disampaikan Ibu ke Pak Asen? Iya, begini Pak. Ini saya mau minta tolong doakan. Suami saya ini kan baru mau buka usaha. Nah, usaha apa yang cocok untuk suami saya Pak? Usia berapa kira-kira suami? 35 Pak. 35. Ini berarti mau bikin usaha sendiri sehabis dari kerja sebagai karyawan atau gimana Ibu? Iya, kan mau buka usaha di rumah atau harus bagaimana gitu Pak. Oke, Pak Asen. Jadi begini Bu ya, kalau yang Ibu tanya sekarang mau usaha apa yang cocok? Usaha yang cocok itu yang selalu habis ya Bu ya. Ya, usaha yang cocok produksinya selalu habis, itu laku ndak laku selalu habis, itu usaha es balok Bu. Es balok Pak? Iya, laku nggak laku habis Bu. Itu masih iya, saya tahu paham maksudnya Pak Asen. Ya, jadi gini Bu ya, saya mohon maaf ini. Jadi kalau Ibu bilang itu usaha apa yang cocok, jadi gini, tidak ada usaha yang cocok atau tidak Bu. Jadi misalnya usaha yang cocok ditinjau dari sudut usianya, ditinjau dari sudut tanggal lahirnya. Itu kalau di firman Tuhan tidak ada Bu. Ya, jadi itu kalau ditanya dengan latar belakang, misalnya dia usia segini, terus yang kedua bulan lahirnya, tanggal lahirnya, terus usaha yang cocok apa? Ya, nanti jawabannya kerjanya usaha es balok. Itu laku ndak laku habis nanti. Ya, itu jadi air lagi. Jadi gini maksud saya. Ya, yang perlu Ibu tanya adalah apakah dia boleh berusaha atau tidak. Itu kan yang pertanyaannya seharusnya itu. Kalau Ibu bilang dia mau usaha, terus usaha apa yang cocok, ya ternyata seharusnya sekarang misalnya dia tetap bekerja atau dia menunggu waktunya untuk mulai berusaha, ya mungkin itu kurang tepat ketika ditanya Bu. Jadi saya akan balik tanya Ibu dulu sekarang ini supaya memahami latar belakang pertanyaannya. Ini sudah usia 35 sekarang. Halo? Iya? Iya, suami usia berapa sekarang Bu? 35. 35. Lah sebelumnya usaha apa dari mulai menikah? Ini menjadi karyawan Pak. Menjadi karyawan sekarang, terus masih menjadi karyawan? Atau sudah berhenti? Sudah berhenti. Loh, sudah berhenti berapa lama? Baru saja Pak, ini masih proses. Iya. Karena ada sesuatu hal di dalam pekerjaannya. Iya, terus? Dan sekarang mau mencoba usaha sendiri. Iya. Nah, sudah dicoba atau belum ini? Saya mau tanya dulu, proses berhentinya sudah selesai? Memang sudah berhenti resmi atau masih proses pemutusan hubungan kerja? Masih proses. Masih proses. Berarti sekarang ini masih kerja atau sudah di rumah? Tinggal nunggu suratnya Pak. Oh, tinggal nunggu surat. Berarti sudah tidak masuk kerja? Ya, sudah di rumah. Sudah di rumah. Sudah berapa bulan Bu? Baru 2 mingguan. 2 mingguan. Terus sekarang kan masih bingung mau buka usaha atau, kalau saya lihat dari kecenderungan pertanyaan Ibu adalah cenderung mau buka usaha toh? Iya. Nah, kalau saya tidak akan bisa menjawab apakah itu mau usaha apa yang cocok. Nggak bisa Bu. Itu masuk ke bidang ramal Bu. Yang saya bisa jawab adalah satu, ya kalau pertanyaannya apakah memang dia harus berusaha atau kerja sendiri, itu yang saya bisa jawab kalau kita akan doa. Tapi kalau Ibu bilang usaha apa yang cocok, saya itu tidak akan masuk ke bidang ramal Bu, karena meramal itu di firman Tuhan tidak boleh. Oh iya. Iya.
Pak. Iya, jadi sekarang apakah dia memang harus melamar kerja lagi? Iya kan? Ini kan akan ada banyak jawaban ini. Apakah dia harus melamar kerja lagi di tempat lain, atau memang dia boleh berusaha? Iya. Kan begitu. Iya, jadi kalau ibu tanya usaha apa yang cocok, saya nggak bisa jawab, Bu, karena itu sudah masuk ramal-ramal nanti ya. Baik. Sebentar, maaf, saya menyela ibu. Ini apakah ibu juga mengirimkan WhatsApp ke nomor kami? Tidak itu, Pak. Oh, karena di WhatsApp ini ada satu pertanyaan juga tentang seseorang yang keluar dari pekerjaan kemudian mengembangkan usaha sendiri sebagai guru les. Oh, jadi bukan yang ini ya, Bu ya? Oh, bukan. Beda. Ada beda berarti. Oke, baik. Baik, jadi sekarang kita akan berdoa buat hal itu. Ya, kembali kita perlu menyesuaikan diri kan. Ya, Tuhan suruh apa, kita sesuaikan diri biar selesai, Bu. Kalau kendak nanti babak belur. Ya, jadi jangan ditutup, Bu ya. Kita akan berdoa sekarang ya. Berdoa, Ibu ya. Iya, mari Pak Markus yang pimpin dalam doa. Mari Ibu kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu beserta Bapak ini Tuhan di hadapan-Mu. Baru saja Bapak ini mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh keluarga ini, oleh Bapak ini? Apakah dia harus mencari pekerjaan baru, yaitu melamar di perusahaan yang lain lagi, atau harus berusaha? Kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ibu, Iya, Pak. waktu doa saya dengar kata waktu. Iya. Apa ya, Bu ya? Waktu. Pak. Jadi Saya boleh tanya Pak Asen ya? Iya. Apakah memang selama ini karena pekerjaan ini jadi waktunya berkurang untuk keluarga begitu? ada kemungkinan seperti itu, habis di dalam pekerjaannya atau di dalam pekerjaannya memang membuat dia tidak punya waktu kemudian. Jadi saya mau tanya, ada waktu apa, Bu, yang Ibu bisa tangkap kalau saya dapat kata waktu? Kalau selama ini pas bekerja itu memang waktunya sangat tersita untuk pekerjaannya, Pak. Baik. Memang benar ya, Bu ya. Jadi waktu untuk keluarga susah. Iya, jadi salah satu alasan untuk tidak bergabung di dalam pekerjaan itu lagi juga karena merasa waktu Untuk keluarga kurang ya. Baik. Iya. Iya. Terus begini, ketika saya dapat berarti itu memang ya sudah ya, berarti benar-benar tentang waktu yang harus itu habis. Nah, sekarang kita akan doa kembali berarti, Bu ya. Memang sudah waktunya sekarang dia buka usaha sendiri sehingga dia bisa atur waktu penuh untuk keluarga, atau memang dia harus kerja kembali, Bu, di tempat lain ya. Iya. Itu yang jadi kata waktu ya ternyata benar. Jadi kita akan berdoa lagi, minta berdoa supaya dia memang harus buka usaha sendiri atau dia harus kerja lagi di tempat lain ya. Baik, ini Pak Markus pimpin doa kembali. Terima kasih Tuhan, Kau sudah nyatakan bahwa waktu Tuhan banyak yang tersita sehingga perhatian untuk keluarga banyak sekali berkurang. Tuhan, kami mohon petunjuk-Mu Tuhan, apakah Bapak ini harus melamar pekerjaan atau berusaha sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, Iya, Pak. saya dapat kata siap. Berarti sebenarnya enggak usah tanya lagi, Bu, karena saya dapat sudah siap itu. Oh iya, Pak. Ya, sekarang saya mau tanya, sebenarnya sang suami sudah siap kerja apa? Jadi sebenarnya bukan ini masih tidak ada gambaran loh, Bu ya, bukan. Jadi ini sebenarnya sudah sangat siap. Iya, kalau di dalam rencana kami pengennya buka usaha di rumah, Pak. Iya. Seperti makanan, seperti itu. Iya, tapi maaf kata, Bu, saya sudah dapat kata siap ini. Iya. Gimana Pak maksudnya? Siap berarti begini, Bu. Jadi keluarga ini bukan sedang mencari-cari apa yang harus dikerjakan, bukan. Keluarga ini bukan sedang berpikir terus mempertimbangkan mau apa, tidak, sudah siap. Berarti sudah direncanakan itu sudah? Iya, sudah siap, silakan dilakukan. Iya, Pak. Iya. Jadi sekarang kalau Tuhan sudah bilang siap, ya selesai, Bu. Iya, Pak. Jadi Ibu sekarang tinggal
Ya mulailah sekarang kalau sudah dibilang. Isi tadi Roh Kudus bilang anakku sudah siap kok. Jadi enggak usah tanya-tanya lagi, enggak usah tunggu lagi Bu. Yang sudah dipikirkan itu dia dikerjakan lah. Langsung dilakukan. Iya, maaf Bu ya, saya mau cek ulang lagi ya kata siap ini. Kalau dibilang siap terus Ibu kepingin kerja di bidang makanan kan? Iya. Nah, saya mau tanya, itu memang kalau dikatakan sudah siap, berarti bisa kan memang itu? Bukan berarti sama sekali masih bingung nanti gimana masaknya, gimana apanya. Berarti sudah siap ini, maaf kata. Iya, soalnya kemarin sebelumnya itu kan juga masih bingung makanan, tapi makanan apa gitu Pak. Iya, terus Kemarin itu baru ada rencana untuk membuat dapat satu spesifiknya gitu. Iya, sudah spesifik berarti Bu ya? Iya. Oke. Ya sudah Bu. Berarti makanya dibilang sudah siap ini. Ya sudah, silakan dilakukan Bu ya. Oh iya. Iya baik, Tuhan berkati Bu. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah mau pikir lagi yang lain mungkin ya. Roh Kudus bilang anakku tuh sudah siap. Oh iya. Ya baik, Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Tuhan berkati Bu. Baik, kami masih tunggu juga yang mau gabung lewat telepon di 66376, tapi kebetulan ini tadi ada yang mirip-mirip Pak. Jadi WhatsApp-nya itu mirip-mirip seperti ini. Saya ingin keluar dari pekerjaan saya sebagai karyawan untuk mengembangkan usaha sendiri yang sudah berjalan 8 tahun sebagai guru les. Saya mohon bantuan doa apakah rencana ini memang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Ya, tidak menyebutkan nama memang ya. Terus juga saya akan baca beberapa SMS yang sudah masuk. Dari Bu Mini, Shalom, mau tanya Pak, bisa dimengerti kalau Tuhan tidak menjanjikan jalan mulus, tapi Tuhan janji memberi kekuatan. Apakah kemudian itu yang disebut dengan memikul salib ketika banyak pencobaan, penderitaan, sakit, kemiskinan, tapi tetap memandang Tuhan. Dan bila kita kuat menjalani dan hidup benar di hadapan Tuhan, sabar memuji Tuhan, berdoa, apakah mujizat tetap terjadi? Nah, baik. Jadi jawabannya cukup panjang. Pertama, panjang. Jadi saya akan jawab begini. Apakah ketika masalah dan lain-lain itu berarti pikul salib? Tidak juga, tidak pasti, ya. Karena jujur saja sebenarnya kalau bilang itu pikul salib, saya mungkin kurang setuju karena banyak masalah memang dibuat dewe oleh manusia. Ya misalnya ya sering dalam bidang dibuat dewe. Iya, misalnya gini. Ya, mau kerja apa dia enggak doa dulu, tak kerja lah. Saya imani pokoknya Tuhan beserta saya, Immanuel. Nah, dia kerjakan, ternyata kokot, ternyata rugi, ternyata bangkrut. Nah, itu salahnya sendiri bukan salib. Kenapa? Seperti tadi Ibu tadi kan kita enggak tahu dia kan pertama nanya saya masih ke usaha apa? Cocoknya usaha apa? Cocoknya usaha apa? Berarti kan kalau dari pertanyaannya sendiri dia masih bingung mau kerja apa. Tapi ternyata Roh Kudus bilang sudah pasti dia sudah siap. Jadi sebenarnya di dalam pikirannya dia sudah ada yang sudah dia begitu. Katakanlah 75% dia mau kerjakan. Jadi bukan mestinya kan kalau dia begitu tadi dia tanyanya, "Pak, saya ada pikiran mau urus usaha ini. Gimana?" Tapi kan dia tanyanya tadi itu disuruh doakan apa yang cocok. Berarti dari pertanyaan itu kan kalau kita tangkap berarti sama sekali dia belum punya kecenderungan yang manapun. Nah ternyata Tuhan sudah ada rencana spesifik ya, dan kemudian juga dia bilang kan jenis makanannya pun dia sudah siap, sudah dikerjakan. Oke. Gitu. Baik. Kita ada telepon lagi Pak. Kita terima dulu Pak. Selamat siang. Selamat siang, iya Bapak. Ya. Silakan langsung Pak. Langsung Pak. Iya. Saya itu sudah puluhan tahun ada sakit yang berat seperti asma. Iya. Asma jantung. Iya. Sama katarak. Iya. Katarak kemudian ada lambung bersama. Baik. Komplikasi itu. Baik. Itu sudah saya coba kemanapun ya ke dokter, obat-obatan sampai sekarang katanya masih tidak ada perubahan? Belum ya. Baik Pak, begini saya mau tanya Pak ya. Sebelum Bapak kena penyakit ini, ya berarti itu sudah puluhan tahun lalu toh. Iya betul. Nah itu kenapa sih Bapak ini hidupnya kok sedih saja gitu loh, seperti nelongso saja dari dulu. Betul sekali. Nah itu mohon maaf Pak, kalau boleh tahu kenapa sejak dari dulu sekali Bapak itu selalu merasa kok nelongso terus. Iya betul Pak. Kenapa itu kira-kira Pak? Ada apa yang terjadi sehingga Bapak ini dari sekian lama nelongso terus?
Lah ini memikirkan sakit saya kok enggak. Loh, bukan Pak. Ya. Ini sebelum Bapak sakit pun hidupnya Bapak sudah sangat merasa nelongso, ndak semangat. Coba diingat-ingat. Sebelum kena sakit. Iya. Iya, sebelumnya Pak. Apa ya? Ya seperti enggak semangat hidup. Iya, itu Pak. Sebelum sakit sudah seperti itu. Iya. Betul kan? Iya. Nah, saya mau tanya kenapa, Pak? Ini kan sesudah sakit tambah nemen, Pak, ya kan? Iya. Tapi sebelumnya kenapa Bapak kok enggak semangat hidup? Apa pernah ditinggal pacar? Mungkin zaman dulu begitu? Zaman dulu pernah ya, Pak. Nah, terus enggak bisa move on istilahnya zaman sekarang, Pak. Enggak bisa lupa gitu? Iya, betul. Nah, tapi sudah nikah sekarang? Iya. Enggak nikah? Sudah punya cucu. Loh, tapi kok masih ingat pacar lama terus Ya. piye sih, Pak? Itu sudah enggak saya ingat lagi waktu itu. Tapi waktu itu sempat geblak, Pak ya? Iya, betul. Ya, aduh, ternyata Bapak ini pria yang romantis, Pak. Ya, iya, beda tipis, Pak. Kalau Bapak diputus langsung geblak, Pak. Iya. Nah, sekarang iya, rupanya itu walaupun kemudian maaf kata, Pak ya, Bapak mungkin nikah sama orang lain, ya sampai punya cucu, tapi kenangan masa lalu itu rasanya enggak bisa lupa ya, Pak. Ya. Tetap masih ada kecewa saja. Iya. Lah, lo kok gitu lo, Pak? Kasihan ibu lo, Pak. Enggak dicintai sepenuh-penuhnya lo, Pak. Enggak ya sepenuhnya, Pak, sudah sepenuhnya itu. Oh, Mungkin dulu sudah sempat iya. ya. Dulunya itu lo, Pak, piye, Pak? Iya. Kita doakan, Pak. Iya, ini jadi begini, Pak, ya. Istilahnya tidak salah ya, Pak ya. Apa namanya? Kita itu hidup hidup itu dalam punya kenangan tuh tidak salah. Ya, semua orang punya kenangan, Pak. Tapi nek kenangan sudah putus gitu zaman, ya katakan zaman biyen, Pak. Ya, sudah. Nah, Bapak masih minta ampun sendiri, Tuhan, aku minta ampun, aku menyimpan kekecewaan yang begitu besar dulu sampai aku kehilangan semangat hidup. Walaupun kemudian aku nikah sama istriku yang sekarang ini baik, tapi tetap ada kecewa yang enggak bisa hilang. Iya, itu sampai sekarang begitu Bapak telepon saya rasa, Pak, loh, sampai hari ini seperti sakno gitu, nerongso. Iya. Waduh, itu masa sih dia itu maaf ini, Pak ya, jangan tersinggung ya. Iya. Katanya di pewayangan kan yang paling cantik itu Dewi Supraba. Bagaimana, Pak? Enggak, kata di pewayangan. Iya. Yang paling cantik itu kan Dewi Supraba. Iya. Loh ya, tapi Bapak kan mesti jadi Arjuna toh. Iya. Loh ya, sekarang buktinya Bapak bisa nikah sama yang lain. Iya. Nah ini loh, kenangan masa lalu enggak bisa lupa, Pak, sampai kena penyakit gini banyak, Pak. Sudah lupa. Bisa baru-baru, Pak, lupanya dulu sakno betul, Pak. Ya kalau dulu ya, tapi kalau ya, jadi sekarang Bapak kesakit sekian banyak ini, Pak. tidak semangat hidup seperti ini karena masa lalu itu, Pak. Kecewanya nemen, Pak. Iya. Ya. Iya. Ayo sekarang diperbaiki, Pak. Iya. Masa terus-terusan nemen gini, Pak? Kasihan, Pak. Makanya itu sakitnya kok makin nemen, padahal saya sudah lupa itu. Padahal sudah lupa karena waktunya berlalu. Tapi perasaan masih ada loh, Pak. Ya, masih ya. Itu, nah ini, Pak. Wah, terus sekarang usia Bapak berapa ini sudah jadi kakek? Sudah 68. Loh, peristiwanya tahun berapa, Pak? Berapa ya? Tahun berapa ya? 75-an itu. Wah, itu saya belum lahir, Pak. Tahun 50, tahun berapa, Pak? 75, Pak. Tahun 75. Tahun 75. Wah, hampir 40 tahun yang lalu itu. Saya belum taman SD itu, Pak. 40 tahun yang lalu itu. Saya waktu itu kelas 5 SD, Pak. Iya. Waduh, Bapak ini romantis sekali, Pak, sehingga tidak bisa lupa. Terus sekarang dia di mana, Pak? Kurang tahu. Bapak enggak tahu, tapi kenangan terus masih melekat ya. Masih sering mimpi Enggak, Pak? Terus bangun gemeter gitu enggak? Enggak. Ngigau enggak? Sudah enggak. Oh, sudah enggak, berarti dulu iya, Pak? Dulunya dulu, tapi ini Pak Asal menggoda nih. Sudah lama enggak terus sakitnya itu. Biasanya kan kalau kenangan gitu terus mimpi dia bangun keringetan, Pak. Enggak. Ya, syukur puji Tuhan. Jadi sekarang yang Bapak perlu adalah ingat, Pak. Kenapa itu tidak terjadi? Karena bukan jodoh, Pak. Ya, betul, memang betul. Lah kalau Bapak paksakan malah maaf kata, nanti jadi neraka, Pak.
Iya. Gitu, saya dulu gitu, putus dengan perempuan yang saya paling sayang. Waduh Pak, rasanya kayak layang-layang putus Pak. Iya. Sudah putus layang-layangnya kena hujan lagi Pak. Amburadul Pak, dia punya kertas layang-layang. Iya. Ya, sulit sekali menyadari apa istilahnya itu bukan jodoh. Iya, betul. Tapi maaf kata ibu yang sekarang baik toh Pak. Baik sekali Pak. Bahkan banyak ngalah ya. Terlalu baik. Bahkan banyak ngalah dan mendem kan. Betul. Loh ya, terus kurang apa Pak? Yang itu belum tentu kalah dan mendem loh Pak. Ya, saya sudah nyadari itu Pak. Nah sekarang maka kalau sudah sadari, minta ampun sama Tuhan Pak. Iya. Tuhan, aku minta ampun, dulu aku kehilangan semangat hidup. Iya. Nah terus berikan pemulihan semangat hidup supaya aku lebih sehat. Iya. Karena gini Pak, di dalam ilmu kesehatan itu ada namanya gejala psikosomatis. Iya. Penyakit yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan. Iya. Lah Bapak kan dulu merana ini. Iya. Ditinggal. Waktu itu ditinggal nikah atau gimana sih Pak? Karena tidak boleh sama orang tua. Oh, yang orang tuanya siapa? Orang tua saya. Oh ya sudah toh Pak, memang tidak jodoh. Kalau memang jodoh pasti jadi. Tidak, memang saya ini sudah lama ya, sudah bisa. Tahun 75 ya Pak ya? Iya. Sekarang itu tahun berarti 41 tahun. Iya. Waduh Pak, 41 tahun Pak. Jadi saya tidak doakan untuk sembuh, tapi Bapak belajar merubah hati Bapak itu. Iya. Nggak punya istri gini baik kok masih membayangkan Dewi Supraba yang hilang itu. Tidak bayangkan, tidak lama tidak bayangkan Pak, tapi bayangkan sakitnya ini loh Pak. Oh. Loh kalau dulu tidak sakit bayangkan dia. Sekarang sudah sakit bayangkan sakitnya. Dulu ya sudah sakit, asmanya itu sudah sejak kecil. Oh iya, jadi sekarang ingat ini Pak ya. Ya. Bapak minta ampun, nanti doa sendiri, Tuhan aku minta ampun, aku tuh kecewa, aku tuh terus kehilangan semangat hidup waktu kami putus. Ya beri aku semangat hidup walaupun usia aku sudah segini, aku minta ampun Tuhan. Ya. Itu mesti doa sendiri ya. Terus tentang asmanya sebentar Pak Markus yang doakan. Mari Pak kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang bersama Bapak ini Tuhan yang ada sakit asma sejak dari masa kecilnya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong Bapak ini untuk kesembuhan daripada sakit asma ini Tuhan. Kalau Engkau ada teguran, ada penghiburan, sampaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi Pak, ya. Kondisi Bapak itu bisa akan lebih seger kalau pikirannya juga seger Pak. Oh gitu Pak. Iya, nah, sampai saat ini masih loh Pak pikirannya itu seperti ya kurang gairah hidup Pak. Betul Pak. Iya. Iya. Ya yang lewat sudah lewat Pak, dia juga sudah tua sekali loh sekarang Pak. Itu sudah nggak ingat lagi Pak. Iya, kalaupun ketemu sekarang maaf kata Pak beselek Pak. Iya, baik Tuhan berkati Pak. Iya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan berkati. Oke. Ya, saya juga ingat ini. Jadi ada yang namanya psikosomatis ya. Sakit karena memang kondisi kejiwaan kita yang terganggu gitu. Ya. Tadi memang benar tadi yang disampaikan Pak Asen awal-awal bahwa hidup kita ini kan ada 3 kesatuan, tubuh, jiwa dan roh itu. Jiwa terganggu, tubuh bisa ikut terganggu. Ya. Roh terganggu apalagi jiwa dan tubuh bisa ikut terganggu semua itu Pak. Iya, tapi banyak orang tidak menyadarinya. Nah, ini bahwa dipikir ya. Nah ini yang jadi masalah seringkali. Kenapa? Karena seperti tadi Bapak ini kan begitu dia telepon di roh saya rasa bahwa dia merasa ya hidup ini kok kayak begini, ngenes perasaannya. Ya ternyata patah hati. Makanya buat para pengubah kehidupan yang mungkin saat ini sedang jatuh hati, ya hati-hati. Orang jatuh hati itu ada resikonya. Kenapa? Bisa makan hati. Sudah makan hati bisa sakit hati. Sudah sakit hati bisa berujung dengan patah hati. Sudah patah hati ingin mati. Jadi hati-hati. Dan awalnya itu bisa jadi karena jatuh di hati yang salah. Nah ini menjatuhkan diri di hati yang salah. Lihat dia ganteng, lihat dia cantik, nah terus jatuh cinta. Ini bermasalah. Makanya hidup sesuaikanlah diri dengan Tuhan. Ya seperti tadi kan saya dapat bahwa Bapak ini punya istri banyak sekali, orangnya memang sangat sabar, orangnya sangat pengertian seorang istri sejati. Tapi karena cintanya ke yang pertama dulu itu, jadi walaupun ini katakanlah yang dulu itu batu akik, yang ini batu intan, tapi dia cinta akiknya. Ini susah juga ya. Ya kembali faktor cinta. Saya jadi ingat pertemuan pertama kita di sini, move on, kita ngomong soal move on itu. Nah ini belum move on ini. Ada telepon lagi Pak, kita terima dulu. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ya Ibu, ada yang disampaikan Ibu ke Pak Asen? Saya mau tanya dan
dan mohon doa ya. Mau tanya dan mohon doa ya. Iya, ini cucu saya. Cucu. Udah 16 tahun. 16 tahun. SMA kelas 2. Iya. Tapi sudah lama itu, mulai SMA itu kalau main itu sampai malam. Ya. Tengah malam, kalau datang tengah malam sampai ya sudah didoakan sama orang tuanya, juga sudah doa. Terus senengannya itu kalau minta ini harus dituruti, kalau enggak dia ancamannya enggak mau sekolah lah. Itu bagaimana ya Pak ya? Ancamannya enggak mau sekolah? Iya, bagaimana caranya kita mendidik, padahal sudah didoakan, sudah gini, tapi cucu saya itu masih kalau pulang itu malam, mainnya malam, kalau habis sekolah pergi main. Iya, pulangnya malam gitu. Takutnya nanti kalau nilainya jelek. Iya. Iya, baik Bu. Jadi kita akan doa ya. Iya. Pasti ada penyebabnya Bu. Iya. Iya. Jadi ini sukanya keras, ngancam. Iya, mau tidak mau sekolah. Iya, ancaman itu. Minimal kalau sifat begini kan masih ada nurutnya ya Bu. Tidak tahu ya. Iya. Mungkin dari apa namanya? Dari keluarga sini atau keluarga sana Bu. Ya, kita akan doa buat hal ini ya. Jadi saya tidak bisa kasih jawabannya, tapi kita akan berdoa kepada Tuhan memohon petunjuk kenapa anak ini seperti ini. Ya, baik. Mari Ibu kita datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini beserta cucunya Tuhan yang sedang bermasalah dengan perilakunya Tuhan. Neneknya ini Tuhan resah karena cucunya sering pulang malam. Kemudian kalau keinginan tidak dituruti, suka mengancam tidak mau sekolah Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada teguran, kalau ada penghiburan, ada pernyataan-Mu Tuhan, silakan Tuhan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, ya. Saya kok dapat begini ya. Yang saya rasa di dalam roh saya, satu, memang anak ini manja Bu, itu yang pertama. Oh iya, iya. Yang kedua, tidak ada satu pun dari kedua orang tuanya yang bisa tegas. Oh gitu, ya ya. Nah sekarang saya mau tanya Bu, karena saya merasa ini dua-dua tidak bisa tegas Bu orang tuanya. Oh iya, iya. Nah sekarang saya mau tanya Ibu sebagai neneknya, tahu nggak bahwa kedua orang tuanya ini memang tidak bisa tegas sama anak ini? Iya, ya itu takutnya nanti kalau anaknya terus nggak pulang, nggak mau sekolah. Nah itu, jadi anak ini dituruti terus Bu, dituruti dapat angin tambah dia begini. Oh, iya. Jadi saya enggak, tadi waktu doa saya enggak melihat bahwa ada salah satu entah ibunya atau bapaknya yang keras, enggak ada. Oh iya. Iya ya. Gitu. Jadi kan kadang-kadang anak juga kan bisa memanfaatkan orang tua Bu. Oh, gitu. Dia lihat orang tuanya ketakutan, dia lihat orang tuanya ragu, dia tambah Bu kenceng. Tapi kalau kita seperti anak-anak waktu kita masih anak-anak lihat orang tua kita salah satu keras, kita pasti mikir Bu. Iya. Iya? Jadi kurang keras gitu Pak. Iya, kurang disiplin dong Bu, dituruti ya jadi manjakan. Anak manja dimanjakan Bu. Oh ya, keliru ya Pak. Iya, dan tidak ada satupun dari kedua orang tuanya yang berani berdisiplin anak ini. Oh gitu. Takutnya kalau nanti salah itu loh Pak. Loh sekarang takut nanti tidak mau sekolah. Iya toh, tapi kalau tidak didisiplin dia juga rusak toh Bu, sama aja. Ya. Pilih yang mana sekarang? Ya, jadi kedua orang tuanya masih tegas, jangan dua-duanya nuruti terus. Alasan cinta anak. Ya. Tapi cinta yang merusak toh Bu, Tuhan pun tidak nuruti semua mau kita, dia tetap bikin neraka toh. Tidak taat dicemplungi situ. Ya. Tapi belum salah jalan ya Pak? Belum sama sekali. Yang salah sekarang kedua orang tuanya ini tidak bisa tegas sama dia. Oh iya Pak. Jadi sekarang ya masih tegas Bu, Ibu juga sebagai nenek kasih tahu anak dan menantu. Oh iya. Ya walaupun sangat sayang, nggak bisa begini. Tuhan pun menyayang kita, tapi Dia memberikan aturan dan hukum. Iya. Ya, dia belum sangat rusak Bu, cuman sekarang karena terlalu dimanja ini loh Bu sama orang tua. Iya. Dan tidak ada orang tua yang tegas ya. Tolong, jadi orang tua masih sepakat berani tegas sama dia. Nah nanti kalau ditegasi itu dia nggak pulang nih Pak? Nggak, sekarang dia nggak pulang, dia mau makan di mana Bu? Dulu pernah Pak nggak pulang? Nggak masalah, sekarang dikasih aturan. Oh gitu. Kan anak biasanya gitu. Loh adik saya gitu Bu, pernah adik laki saya. Iya. Ya, kalau nggak dikasih uang, minggat dia Bu, hilang. Iya. Jadi orang tua saya takut, terutama ibu saya kasih terus uang Bu. Sampai dia dewasa, nggak pernah berubah dulu. Iya. Ya sekarang puji Tuhan sudah berubah. Kalau dulu nggak, dia tahu ibu saya sepanik kalau dia diancam gitu, panik, tambah seneng dia. Nah nanti kalau ditegasi, kalau pergi Pak? Lah sekarang gini, kalau ibu turuti dia terus juga rusak enggak? Oh iya. No.
Tinggal pilihannya kan gitu. Sekarang diperbaiki, apa kemudian dia tidak bisa diperbaiki lagi? Iya. Tapi perginya itu pergi apa ya Pak? Perginya apa? Wah, kalau suruh saya ngeramal nggak bisa saya, Bu. Oh iya. Ya, jadi yang jelas cuman kan pertanyaannya tadi, kenapa dia begini? Jawabannya kedua orang tuanya nggak bisa disiplin dia, dua-duanya takut mendisiplin. Oh iya. Ya, jadi sekarang disiplinlah dia. Iya. Iya. Kan firman ada bilang, Bu, ya didiklah anakmu juga dengan rotan. Ada ayatnya. Oh iya. Ini ndak dilus aja biar salah, dituruti aja biar salah. Nanti kalau sudah dewasa ndak bisa diperbaiki, Bu. Iya Pak. Ya, baik, Tuhan berkati, Bu. Amin, makasih. Iya Ibu, terima kasih. Baik, ya 13 menit menjelang pukul 12 siang ya. Pak Sen, ini ada telepon dan ada banyak SMS juga, ada 5 SMS Pak. Kita terima telepon atau perlu saya baca beberapa SMS dulu? Dibaca dulu silakan. Ya, saya baca dulu ya. Ini ada satu SMS yang masuk, saya sakit stroke, diobati apa saja kok malah semakin buruk. Ada apa ini Pak? Terus berikutnya, Shalom Pak Alsen, saya punya teman wanita yang sudah janda, baru 2 tahun ini sudah menikah dengan duda yang sudah punya anak. Jadi janda ketemu duda. Terus? Tapi karena dia sudah lama menduda, jadi dia sering pergi keluar sampai 3 atau 4 hari baru pulang lagi. Pak Zen, gimana caranya supaya suaminya mau ke gereja lagi, karena dia sudah lama tidak ke gereja dan menurutnya dia pernah dikecewakan oleh pendeta. Tolong Pak Zen kasih jawaban gimana dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanan Pak Zen. Baik, jadi kalau masalah janda dan duda ya ketemu itu, ya jawabannya saya bilang, kalau terus suaminya gini, terus apa? Terus dia kecewa sama pendeta. Nah, terus minta jawabannya ke kita, ya toh. Padahal ini kan ruwet. Kenapa? Lah pendeta yang mengecewakan di sana, ya toh. Betul enggak? Nah, jadi terus gimana sekarang supaya ya ini kan aneh. Kenapa aneh? Kok bukan istri dari duda itu yang hubungi kita, tapi temennya ya. Ini kok yang terbeban temennya, tapi si istrinya kok enggak terbeban, itu loh aneh. Ya toh. Kita lihat orang, apa ini? Iya, kan kita lihat orang misalnya, ini orang kok belum makan sampai jam 2. Kok kita yang merasa lapar? Nah, ini kan perlu pertanyaan. Jadi, kalau yang ini mungkin saya tidak jawab. Kenapa? Lah temennya. Ya kalau istrinya yang hubungi kita akan doa. Kalau temennya yang jawab mungkin kok istrinya tidak terbeban sendiri gitu, lihat suaminya tidak pulang. Mungkin malah syukur tidak pulang, aku tidak repot masak. Misalnya gitu, ya mungkin bisa toh. Jangan merasa semua wanita senang nek suaminya di rumah terus. Saya yakin tidak ada seorang pun wanita yang senang nek suaminya di rumah terus. Di rumah terus ya. Karena nggak kerja, nggak cari duit, pasti nggak seneng, pasti ngamukan. Ya toh, tanggung jawab itu kalau di rumah terus. Ya deh, oke, baik. Ini ada satu lagi. Shalom Pak Zen, mohon dukungan doa buat anak Alvin Patrick yang besok latihan ujian dan UAS minggu depan, biar Alvin lebih tekun dalam belajar. Terima kasih dukungan doanya. Oke, itu saja. Ya, jadi ya sekarang kembali toh. Kan orang tua kan kelemahannya gini, waktu kita masih belum nikah tidak diajar tentang parenting, bagaimana jadi orang tua. Pokoknya nek sudah nikah 9 bulan lagi ngoek ya jadi orang tua. Nah, masalah bisa didiknya ndak ngerti, pokoknya wis jadi orang tua lah secara otomatis. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena anak seringkali kita semua ayo belajar. Tapi kita tidak memberikan menciptakan suasana supaya dia suka belajar, misalnya ditemani. Iya. Sering kan merasa kamu belajar sendiri. Aduh, anak ini kan, saya. Anak kan merasa loh. Kalau dia ditemani kan seneng dia bahwa ada orang tua yang nemeni. Jadi tercipta suasana. Kalaupun dia menghadapi kesulitan, dia ada orang tua yang dampingi. Kedua, bahwa orang tuanya mendukung dia belajar, bukan menuntut dia belajar. Mendukung bukan menuntut ya. Kalau sekarang kan ayo belajar sana. Kok enggak pernah belajar? Sementara bapaknya nonton TV. Nah, maksudnya kan sini sama papa temani kamu belajar apa? Kan itu yang dibutuhkan anak. Nah, tapi orang tua banyaknya lebih pintar menuntut daripada menemani. Ini saya kena juga loh ini sebenarnya. Saya juga seperti itu. Kadang-kadang juga seperti itu. Sampai istri juga marah-marah. Ngokol anakmu sinau, kamu aja nonton TV. Oh iya. Ini kita nuntut anak tapi tidak memberi contoh ke anak kan. Maksudnya, ayo sini papa temani kan seneng dia. Jadi setiap belajar dia juga menemukan apa? Bukan hanya dia mendapatkan ilmu yang baru dari pelajarannya, dia menguasai mata pelajarannya, tapi juga kekaripan sama orang tuanya tetap terjaga kan. Kenapa dengan aku belajar ada apa-apa, aku bisa cerita, aku bisa ngomong.
Apalagi misalnya mamanya bikinin pisang goreng. Wah, gitu ya. Kan seneng dia, wah kenapa? Aku dihargai karena aku belajar. Bukan pokoknya nilaimu harus baik. Lah ini omong tok. Kan zaman sekarang orang tua itu lebih banyak pinter omong tok. Mesti kan ciptakan suasana. Iya, kan suasana sehingga anaknya senang belajar. Nah, kenapa? Dengan belajar dia dihargai, dengan belajar dia diperhatikan, ya kan? Dengan belajar ditemani. Kan gitu, dia dengan dihargai gimana caranya? Ya pas dia belajar dibikinnya apalah sama ibunya di dapur, kan gitu. Dibawain makannya sambil belajar sambil. Boleh belajar sambil makan, siapa bilang enggak boleh? Ya kadang-kadang belajar enggak usah sambil makan. Ya kecuali makan terus enggak berhenti ya itu enggak boleh. Karena kadang suasana belajar itu lebih menyenangkan ketika sambil ngemil, itu bisa jadi kan, Pak? Nah, saya justru kalau belajar itu suasananya beda kan, tiap orang kadang-kadang ada yang belajar mesti denger musik baru bisa masuk di otak. Kalau sunyi sepi malah enggak bisa. Ya, ada juga orang yang pintarnya gini, enggak usah belajar tapi rame-rame nyontek. Ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan jodoh. Jadi ini ada 2 pertanyaan, sekalian saya bacakan saja ini ya. Pak Hasan, adik saya sudah 43 tahun, teman saya 46 tahun. Keduanya belum dapat jodoh semua. Sementara ini ada 1 pertanyaan lagi ini. Pak, saya umur 24 tahun. Kok susah mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar serius sama aku, yang sesuai dengan kriteriaku. Oh iya itu. Karena aku ini sudah dipaksa orang tua untuk cepat-cepat nikah. Mohon doanya. Kalau itu enggak usah dijawab. Jadi sudah firman yang tadi berarti dia enggak dengar loh. Dia maksa Tuhan supaya jodohnya sesuai dengan kriteria dia. Nah, itu tadi berarti enggak dengar khotbah ini orang ya. Berarti padahal yang tadi penyesuaian saya ke Tuhan gitu. Ke Tuhan. Nek Tuhan maunya misalnya kayak gini, gimana? Misalnya dia orangnya boros. Dia berharap dapat suami kaya raya misalnya, supaya bisa mendukung pola hidup borosnya. Mungkin Tuhan bilang lah, kalau aku kasih aku kasih suami kaya raya, suamimu jadi kere nanti. Kamu boros, tak kasih suami yang kere yang pas-pasan supaya kamu belajar tidak boros. Mau boros pun tidak ada yang bisa dipakai. Ya toh. Jadi dia tidak dengar khotbah ini, tidak kita jawab yang ini. Oke. Penelpon, kita ada penelpon lagi. Kita terima. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, ibu ya. Silakan Bu. Apa? Ini mohon doa ya Pak ya, dan sama mohon lebih keras dikit Bu suaranya. Soalnya punya ponaan. Iya. Ponaan ini suaminya kerja. Iya. Kerja di Jakarta. Ya puji Tuhan nek kerja Bu daripada nganggur. Kerja, tapi sudah 5 bulan nggak pulang. Terus nggak ngasih nafkah gitu loh. Gimana kan kasihan ponaan saya, anaknya itu 4. Waduh, anak 4. Suruh makan angin ini, Be. Iya, mohon. Terus selama ini nggak tengkar tuh Bu? Enggak tengkar, enggak apa-apa. Tapi dia itu pamitnya ke Jakarta. Kerja, tapi 5 bulan kok udah nggak pulang, nggak ngasih kabar, di telepon nggak bisa, di SMS juga nggak bisa. Waduh. Ya mohon dukungan doa Pak. Kok berat begini ya Bu ya, ninggalkan anak tanpa apa namanya sangu. Kasihan anaknya ya Bu ya. Iya. Waduh, dipikir anak rusa apa ditinggal di hutan bisa makan daun-daunan ya. Waduh, ini kita akan doa buat hal ini Bu ya. Jangan tutup teleponnya ya Bu ya. Mungkin ada pesan Roh Kudus. Baik. Mari Bu kita bawa ponakan Ibu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa ponakan daripada Ibu ini yang ditinggal suaminya ke Jakarta untuk bekerja, tapi sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, tidak ada apapun yang dihasilkan. Tuhan Yesus, kalau ada Engkau sampaikan, Roh Kudus, apa yang Engkau hendak Kau sampaikan, sampaikanlah. Kalau ada teguran, ada penghiburan, sampaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, ya. Walaupun mereka tidak bertengkar, ya, tapi si istri ini termasuk level cerewet, level bawah Bu, bukan level atas, puji Tuhan ya. Ya. Tapi ya suaminya tetap merasa itu suatu kecerewetan Bu. Oh gitu. Jadi ponaan saya ini terlalu cerewet gitu. Gitu ya Bu ya. Oh, dalam arti cerewet itu menentang apa gitu apa gimana? Ya bukan nentang Bu, namanya kadang-kadang kan ibu-ibu karena merasa sangat bertanggung jawab, jadi kekhawatirannya terlalu berlebih-lebihan toh ke suami. Oh iya. Gitu, jadi ya suaminya dikoyok-koyok gitu terus kan gak nyaman toh Bu, bukan didukung tapi dikoyok toh.
Oh. Nek orang didorong bagus, Bu. Nek dijungkrakno kan enggak bagus, Bu. Oh iya. Ya, nah ini kan levelnya dijungkrakno bukan didorong, Bu, untuk maju. Itu iya. Iya, jadi sekarang saya tidak melihat sesuatu yang bahaya, sesuatu yang yang buruk. Iya. Jadi ya sekarang saat ini, tapi maaf ya Bu ya, kasarnya gini ya. Walaupun sudah sekian bulan suaminya pergi, istrinya ini tidak benar-benar mendoakan kok. Oh. Oh gitu. Iya. Dipikirkan iya, didoakan benar-benar enggak. Oh iya. Ya mikir iya Bu, tapi doa benar-benar Tuhan berikan suamiku kerjaan yang layak supaya penghasilannya bagus. Enggak Bu, mikir tak. Oh iya. Jadi nanti Ibu cek aja sama si sama Ibu punya ponaan. Nanti bisa kalau itu cocok bisa kembali ke detail bukan ditelepon, di SMS aja ke nomor yang tadi ya. Iya baik. Oh iya Pak. Ya sekarang jadi suruh dia doa sungguh-sungguh. Dan itu nggak usah dicereweti. Iya, laki mana seneng orang cerewet Bu. Iya. Kita dulu nikah itu bukan cari ibu toh, kita cari pasangan hidup. Masa ketemu ibu lagi yang cereweti kita? Iya Pak. Iya baik, Tuhan berkati Bu. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pak Asen, waktu kita tinggal 3 menit ini Pak Asen. Iya. Mungkin kalau kita terima telepon lagi udah nggak cukup ini. Iya. Tetapi ya sebagai penutup, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin ada sesuatu yang ingin didoakan secara khusus oleh Pak Asen. Silakan, jadi Pak Asen. Begini intinya, kembali ke kalau kita mau lihat mujizat, sesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kan Tuhan tidak berubah. Iya. Kalau dia punya jalan harus begitu ya jalani. Nggak bisa kita bilang aku nggak mau jalanmu Tuhan, aku mau jalanku dan bikinlah mujizat. Nggak bisa. Jadi penyesuaian dirinya gimana? Ya sesuaikan diri dengan pengajaran firman, sesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, sesuaikan diri dengan katakan seperti tadi itu saya kepingin dapat jodoh seperti yang saya mau. Lah yang seperti saya mau terus Tuhan jadi apa? Apa Tuhan tuh mesti terima pesanan berdasarkan orderan? Tuhan aku kepingin yang tinggi besar, oh ya dibikinkan tinggi besar. Tuhan aku kepingin yang kayak gini dibikinkan. Begitu enggak toh? Semua sudah disediakan, mau terima enggak? Kita yang menyesuaikan dengan persediaan, ojo ngotot karena Tuhan itu bukan tukang jahit yang ngukur-ngukur. Tuhan tuh pabrik baju. Dia sudah jadi bajunya tinggal ukur, cocok enggak bisa. Oh, harus agak panjang sedikit, Pak. Ini soalnya tangannya panjang. Misalnya pergi supermarket suka ngambil barang lebih misalnya itu tangannya panjang. Enggak bisa. Ya. Jadi kalau di pabrikan kan enggak bisa order persatu. Ya sudah ukuran L ya begitu, ukuran M-nya gitu, enggak bisa satu-satu diukur suwe. Nah, jangan minta yang istilahnya tailor made. Tailor made itu artinya seperti tukang jahit. Iya, jadi ukur satu-satu. Enggak bisa. Ya, jadi ya sudah ukuran L ya sudah. Itulah ada kurang lebihnya. Ya, makanya saya tidak jawab tadi. Jadi buat semua para pengubah kehidupan, ya jangan berharap Tuhan itu akan turuti semua mau kita. Tapi Tuhan punya hak untuk menginginkan kita menuruti semua maunya karena Dia Tuhan. Jadi di akhir kata, mari sesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Jangan paksa Tuhan menyesuaikan diri dengan kehendak kita, karena kita tidak punya hak. Ingat Dia pencipta, kita adalah debu tanah. Kemudian juga ya, kalimat yang paling terakhir adalah kalau mau lihat mujizat, berhenti suruh Tuhan bikin bukti dan bukti. Tapi kita sudah percaya, sudah dengar firman, ayo sesuaikan diri. Waktunya sudah seperti itu. Jangan minta katanya Tuhan sama bikin mujizat dulu orang datang langsung ditolong. Iya dulu. Karena mereka belum percaya Dia kan. Nah sesudah percaya sesuaikan diri. Kata kuncinya menyesuaikan diri, mengadaptasi diri, yaitu bertobat, merubah kehidupan, meninggalkan hal-hal yang salah, kemudian mengejar kebenaran dan melakukan ketaatan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bapak Asen Suendra dan juga terima kasih untuk Pak Markus dan terima kasih juga untuk Anda pendengar para pengubah kehidupan. Dan sobat terkasih, hanya sampai di sini acara siaran mujizat pendewasaan pada hari ini Rabu 16 November dan kita akan ketemu lagi bulan depan di tanggal 7 Desember ya, 7 Desember 2016. Dan terima kasih atas kebersamaan perhatian Anda. Selamat siang, shalom dan Tuhan memberkati.